Pak Idi menatap hamparan air asin yang menghitam di kejauhan. Angin malam membawa aroma amis yang menusuk, seolah mengejek perahu kecilnya yang kembali pulang dengan perut kosong. Lagi-lagi laut tidak memberi apapun. Itu satu-satunya kalimat yang ia izinkan lewat di kepalanya sebagai pengingat pendek sebelum tragedi harinya dimulai. Ia turun dari perahu dengan langkah berat. Hanya 2 ekor ikan kurus yang tergeletak di dasar wadah. Bahkan kucing liar pun enggan mendekat. Pantai desa itu masih dipenuhi nelayan lain yang baru merapat, sebagian membawa ember yang penuh hingga menumpuk. Sebagian lagi tertawa-tawa sambil menjerang kopi di dekat gudang jaring. Mereka melihat Pak Idi, dan suara-suara itu berubah menjadi bisikan sinis. Pulang lagi dengan kotak kosong. Di laut cuma kasih ikan ke orang yang kerja, bukan yang ngelamun. Tiap hari begini terus, kapan mau nyerah? Pak Idi merasakan telinganya panas. Ia pura-pura tidak mendengar, tapi tubuhnya kaku menahan malu. Hatinya lebih sesak saat seorang nelayan tua memandangnya dengan iba, bukan menghina. Baginya, tatapan iba jauh lebih memotong harga diri. Ia bergegas mengangkat ember kecilnya, berharap bisa lewat tanpa komentar tambahan, tapi tawa mereka menempel seperti duri. Desa itu kecil, kegagalan selalu jadi bahan olok-olok. Saat ia tiba di rumah, pintunya terbuka. Sarmi menyambutnya dengan wajah lelah, bukan marah, namun jelas-jelas cemas. Sarmi hanya memerlukan 1 detik untuk melihat isi ember itu. Cuma ini, suaranya lirih. Tidak ada nada menyalahkan, dan justru itu yang paling menusuk. Pak Idi menunduk. Angin berubah cepat. Arusnya aneh. Jaring ketarik ke dalam. Sarmi mengangguk, tapi sorot matanya sayu. Aku tahu kamu sudah berusaha. Tapi besok kita harus bayar tunggakan warung. Anak-anak juga belum makan ikan seminggu ini. Pak Idi mencengkeram embernya. Ia ingin menenangkan istrinya, tapi kata-katanya mati di tenggorokan. Ia tahu ia telah mengecewakan keluarganya untuk kesekian kali. Ia tahu semua melihatnya sebagai nelayan gagal, bahkan mungkin Sarmi juga mulai meragukannya. Ia masuk ke dalam rumah kecil itu. Dinding kayu berderit diterpa angin laut. Di pojok dapur, nasi sisa kemarin masih berada di dalam kukusan. Lampu temaram membuat ruangan tampak lebih kosong dari biasanya. Pak Idi duduk, menatap meja yang dipenuhi catatan utang. Sarmi menyiapkan air hangat tanpa berkata apapun. Diam-diam ia memandangi suaminya dengan gelisah, lalu kembali merapikan barang-barang. Pak Idi merasa seolah seluruh dinding menghimpitnya. Ia ingin menjadi seseorang yang dapat dibanggakan, bukan laki-laki yang pulang dengan hasil memalukan setiap hari. Ia ingin berdiri di tengah kerumunan nelayan dan menerima pujian, bukan ejekan. Ia ingin Sarmi tersenyum tulus, bukan menahan napas sebelum melihat isi ember. Di luar, suara ombak seolah memanggilnya lagi. Setelah membersihkan diri, Pak Idi keluar ke halaman. Bulan menggantung pucat, memantulkan bayangan perahu kecilnya yang reyot. Angin membawa suara-suara nelayan yang masih bercanda di kejauhan. Tawa mereka terdengar tajam, mengiris telinganya hingga ke dalam dada. Pak Idi mengepalkan tangan. Besok aku harus pulang dengan hasil. Apapun caranya. Tekad itu muncul begitu saja. Dalam-dalam, panas, dan gelap. Tekad yang bukan sekadar ingin membuktikan diri, tapi lebih seperti desakan putus asa seorang lelaki yang kehilangan harga diri hari demi hari. Ia berjalan ke perahu, memeriksa jaring-jaringnya. Salah satunya robek cukup parah. Ia memegangnya dengan gemetar, sadar bahwa alat satu-satunya untuk mencari makan pun mulai menyerah sebelum ia sendiri menyerah. Kau harus kuat, gumamnya pada diri sendiri, meski suaranya hampir patah. Ia duduk di bibir perahu, memandangi laut hitam yang berkilau tipis di bawah bulan. Laut itu seolah menatap balik, diam, dingin, tidak peduli. Para nelayan selalu bilang laut adalah ibu kedua. Kadang memberi, kadang mengambil. Tapi bagi Pak Idi, laut itu hanya memalingkan wajah. Ia menarik napas panjang. Di benaknya,
Bayangan Sarmi yang menahan cemas begitu nyata hingga membuat dadanya sesak. Ia ingat tatapan anak-anaknya beberapa hari lalu, ketika Sarmi hanya bisa memasak mie instan tanpa lauk. Mereka tidak mengeluh, tetapi Pak Idi merasa seperti ayah paling tidak berguna di desa. Obrolan para nelayan kembali terngiang. Laut cuma kasih ikan ke orang yang kerja, bukan yang ngelamun. Mereka pikir aku malas. Pak Idi menatap air. Mereka tidak tahu bagaimana jaringku ditarik sesuatu dari bawah. Mereka tidak tahu bagaimana perahu ini seperti selalu diarahkan ke tempat yang salah. Ia menunduk. Ada sesuatu dalam laut itu. Sesuatu yang sejak beberapa bulan terakhir membuat hasil tangkapan aneh dan tidak menentu. Para nelayan lain mengaku merasakan arus yang janggal, namun hasil mereka tetap melimpah. Hanya Pak Idi seorang yang pulang membawa kehinaan. "Kenapa cuma aku?" Suaranya pecah. Tidak ada yang menjawab. Tetapi angin berembus lebih dingin, seolah memberikan isyarat samar. Pak Idi merasakan kulit tengkuknya merinding meski belum ada apapun yang terjadi. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, dan laut seperti menahan napas panjang. Pak Idi memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. "Besok, apapun yang terjadi, aku harus pulang dengan sesuatu." Tekadnya mengeras. Tanpa sadar, tekad itu bukan hanya permintaan kepada diri sendiri, melainkan semacam bisikan yang dilempar ke laut, dan laut, entah kenapa, terasa seperti mendengarkan. Di luar sana, ombak bergerak perlahan, seolah menggeser diri memberikan ruang. Pak Idi menatapnya lama, merasa jantungnya dipeluk rasa yang tidak ia pahami, campuran takut dan harapan yang berbahaya. Ia belum tahu bahwa laut yang tidak pernah memberi, kadang memberikan hal lain selain ikan. Dan apapun yang diberi malam itu, mungkin tidak bisa ia kembalikan. Angin dini hari menusuk kulit Pak Idi ketika ia mendorong perahu kecilnya ke laut. Masih ada sisa rasa malu dari kemarin, tawa para nelayan, tatapan Iba Sarmi, dan kosongnya ember yang ia bawa pulang. Itu semua membuat dadanya sesak, tapi juga menyalakan tekad yang sulit dijelaskan. "Hari ini aku harus pulang membawa hasil," pikirnya. Meski ia tahu itu bukan sekadar permintaan, itu tuntutan hidup. Ia mendayung menjauh dari pantai sebelum matahari naik. Air laut tampak datar, terlalu tenang untuk ukuran pagi. Tidak ada teriakan camar, bahkan suara nelayan lain pun tidak terdengar. Mereka memilih menjauhi rute yang sedang Pak Idi tuju. Karang hitam. Karang yang selalu diceritakan nelayan tua sebagai tempat terlarang. Arus di sana katanya ganjil, kadang memutar perahu tanpa sebab. Ada pula cerita perahu yang kembali tanpa awak, hanya berisi jaring-jaring kosong. Tapi bagi Pak Idi, larangan itu terasa kecil dibanding rasa ingin membuktikan dirinya. "Aku tidak pulang dengan tangan kosong lagi," gumamnya. Semakin jauh dari pantai, udara berubah. Hening, bukan sekadar sepi, tapi hening yang memekakan telinga, seperti seluruh laut menahan napas. Ombak tidak memecah permukaan. Air bagai kaca berwarna biru tua. Pak Idi merasakan kulit tangannya dingin sampai giginya gemetar. Ia menatap ke arah depan. Di kejauhan, sesuatu muncul dari permukaan. Garis gelap, memanjang, mengkilap samar. Karang hitam. Ia pernah melihatnya dari jauh, tapi tidak pernah sedekat ini. Ketika perahunya makin dekat, bayangan karang itu tampak seperti rahang raksasa yang membuka diri untuk menelannya. Pak Idi menelan ludah. "Tidak apa-apa, cuma karang," katanya, meski suara sendiri terdengar tidak meyakinkan. Ia menyiapkan jaring. Tangannya bergetar. Mungkin karena dingin, mungkin karena takut. Namun tekadnya lebih kuat dari rasa gentar. Jika laut selalu memalingkan muka darinya, maka hari ini ia akan memaksa laut memberi. "Ayo, sekali ini saja," bisiknya. Ia melempar jaring. Begitu jaring menyentuh air, permukaan laut yang tadi hening berubah seperti mengerut. Riaknya melingkar, perlahan, berputar mengitari perahunya. Pak Idi mematung. Arus seperti mengusap lambung perahu,
lambat namun terasa hidup. "Angin gak begini, ini bukan arus biasa," desisnya. Namun ia tidak menarik jaring. Ia menunggu. Menunggu sesuatu menariknya ke bawah. Beberapa menit berlalu. Tidak ada tarikan. Hanya keheningan semakin menebal. Pak Idi memutuskan memeriksa jaring. Ia menarik tali sedikit, dan tiba-tiba tali itu bergerak sendiri. Bukan terhentak seperti ditarik ikan, melainkan terulur ke bawah, disedot oleh sesuatu dari kedalaman. Pak Idi berdiri mendadak. Apa itu? Ketika ia hendak menarik lebih kuat, air di samping perahu bergolak pelan. Bukan gelombang, melainkan munculnya sosok dari dalam laut. Kepala lebih dulu, lalu bahu, lalu tubuh yang tampak seperti manusia. Tapi warnanya biru pucat seperti seseorang yang telah lama berada dalam air. Perempuan. Perempuan berkulit biru. Pak Idi terjatuh duduk, napasnya tercekat. Mata perempuan itu besar, bening seperti kaca laut. Rambutnya panjang, bergerak mengikuti riak air meski laut tampak nyaris tidak bergerak. Ia mengangkat wajah menatap Pak Idi, tidak tersenyum tetapi juga tidak terlihat mengancam. Namun dingin di sekitar perahu semakin menusuk. Pak Idi memaksa suaranya keluar. Siapa kau?" Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menatapnya lama, dengan mata yang seolah memahami seluruh keputusasaan Pak Idi. Begitu dekat, Pak Idi bisa melihat kulitnya tampak lembut seperti sisik halus. "Apa kau yang menarik jaringku?" Pak Idi mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Perempuan itu mengangguk perlahan. Anggukan yang membuat punggung Pak Idi merinding. Ia maju sedikit, muncul lebih tinggi dari air, menampilkan tubuh yang tetap utuh seperti manusia, namun tidak sepenuhnya hidup. "Kau, kenapa?" Pak Idi berbisik. Perempuan itu mengangkat tangan. Gerakannya lambat, seperti mengajak. Dari bibirnya keluar suara lirih, bukan kata yang jelas, lebih seperti desir angin yang membentuk bunyi. "Pak Idi." Jantung Pak Idi hampir berhenti. "Kau tahu namaku?" Perempuan itu mendekat. Air di sekelilingnya berubah hitam tepat ketika ia menyentuh permukaan laut dengan ujung jarinya. Seluruh perahu Pak Idi bergetar. Ia kembali bersuara, kali ini lebih jernih. "Aku bisa memberi." Pak Idi terpaku. Kata itu, seperti datang langsung ke dalam kepalanya. Memberi apa?" tanya Pak Idi. Tenggorokannya kering. Perempuan itu menatap ke jaring yang masih tertarik ke bawah. "Yang kau cari?" Pak Idi memandangi wajah biru itu dengan gemetar. Dalam sorot matanya, ada janji yang samar. Janji yang muncul dari kedalaman laut yang tidak pernah memberi kecuali memaksa balasan. "Apa yang kau mau sebagai gantinya?" Pak Idi berbisik. Perempuan itu perlahan tersenyum. Senyum kecil, dingin, namun jelas bukan milik manusia. "Bukan sekarang," katanya. Suaranya seperti dua gelombang kecil yang saling menabrak. "Saatnya akan datang." Pak Idi menelan ludah. Kalau aku setuju." Perempuan berkulit biru itu mendekat, hanya sejengkal dari perahu. Mata beningnya memantulkan wajah Pak Idi yang ketakutan. "Tarik jaring," katanya. Pak Idi meraih tali. Tangannya gemetar, tapi rasa ingin membuktikan diri jauh lebih kuat. Ia menarik. Kali ini tali terasa ringan, seolah jaring itu sendiri mendorong naik. Ketika jaring muncul ke permukaan, Pak Idi membeku. Jaring itu penuh. Bukan dengan 2 atau 3 ikan, melainkan puluhan, besar-besar, sisiknya berkilau seperti logam basah. Ikan-ikan itu tidak berontak, hanya diam, seolah menyerahkan diri. Pak Idi hampir tidak percaya matanya. Ini mustahil. Perempuan itu perlahan tenggelam kembali. Sebelum benar-benar hilang, ia berbisik, "Aku memberi." Dan laut kembali hening, seolah tidak terjadi apapun. Pak Idi berdiri di perahunya, menggenggam jaring penuh hasil tangkapan yang melimpah. Namun di balik rasa lega, ada sesuatu yang menusuk.
Ia sadar pemberian seperti ini selalu memiliki harga. Harga yang belum disebutkan. Harga yang pasti lebih besar daripada yang ia bayangkan. Pak Idi belum bisa melupakan wajah biru itu. Sejak kembali dari karang hitam dengan jaring penuh, kepalanya terus dihantui bayangan perempuan laut yang memanggil namanya dengan suara seperti pecahan ombak. Ia masih bisa merasakan dingin air laut yang menempel di kulitnya saat perempuan itu muncul ke permukaan. Dan malam ini, ketika angin laut mengetuk jendela rumahnya, rasa dingin itu kembali merayap. Sarmi tidur lebih awal. Keletihan dari mengurus rumah dan kegelisahan tentang kebutuhan yang terus naik membuat napasnya terengah kecil. Seperti orang yang menyimpan kekhawatiran dalam diam. Pak Idi menatap wajah istrinya sejenak, lalu berpaling ke dinding. Ia merasa bersalah, tetapi juga merasa tertarik pada sesuatu yang berbahaya. Ia keluar dari rumah tanpa menyalakan lampu. Langkahnya menyusuri pasir yang lembab, diiringi suara gelombang yang pelan. Tidak ada nelayan lain malam ini, hanya dirinya dan bisikan laut yang seperti memanggil. Ketika ia tiba di pantai yang mengarah ke karang hitam, cahaya bulan menyorot air dengan kilau perak. Laut tampak biasa, tapi Pak Idi tahu ia sedang diawasi. "Kalau memang kau ada, tunjukkan dirimu," bisiknya, tidak yakin apa yang ia harapkan. Air di depannya merespons lebih cepat daripada pikirannya. Sebuah gelembung besar pecah di permukaan, lalu lingkaran riak menyebar perlahan. Pak Idi menahan napas. Dalam riak itu, sebuah kepala muncul, kulit biru, rambut basah terurai, mata gelap yang memantulkan seluruh kegundahan Pak Idi. "Pak Idi," suaranya lembut, tapi membuat bulu kuduk meremang. Pak Idi mundur setengah langkah. "Kau, siapa sebenarnya?" Perempuan laut itu naik sedikit ke permukaan, hingga bahunya terlihat. Meskipun tubuhnya tampak rapuh, ada kekuatan aneh di balik setiap gerakannya. "Aku penjaga laut," katanya, "yang melindungi apa yang diambil manusia, dan memberi pada yang pantas." Pak Idi mengerutkan alis. "Kenapa memilihku?" Perempuan itu tersenyum tipis, senyum yang membuat dingin menusuk tulang. "Karena kau tidak dibenci laut, kau hanya tak dianggap." Ia mendekat perlahan. "Aku bisa membuat laut melihatmu." Pak Idi menelan ludah. "Ikan-ikan kemarin, itu kau." "Aku memberi apa yang kau inginkan," jawabnya. "Dan aku bisa memberi lebih." Pak Idi terdiam. Kata lebih itu seperti kail yang menembus pikirannya. Rumah yang lebih layak. Hutang yang terbayar. Sarmi tak perlu lagi mengeluh soal uang belanja. Ia bisa berjalan di kampung tanpa ejekan, tanpa hinaan. Namun ia tahu tidak ada pemberian tanpa imbalan. Ia mengumpulkan keberanian. "Apa yang kau mau?" Perempuan itu menatapnya lama, sangat lama, hingga Pak Idi merasa seakan laut ikut menahan napas. "Aku ingin kau menjadi suamiku." Kata itu jatuh seperti batu ke dalam dada Pak Idi. "Suamimu?" Suaranya pecah, antara takut dan kaget. Aku sudah menikah." "Aku tahu," jawab perempuan itu tenang. "Itu sebabnya aku meminta mahar." Pak Idi menegang. "Mahar apa?" "Rambut istrimu." Pak Idi tersentak. "Rambut Sarmi? Untuk apa?" "Sebagai pengganti dirinya." Mata perempuan itu menggelap seperti pusaran arus. "Jika kau menjadi suamiku, aku harus mengambil sesuatu yang mewakili ikatanmu dengannya." Pak Idi menunduk. Bayangan Sarmi muncul di pikirannya, perempuan yang selalu berusaha menjaga rumah meski hidup mereka sulit. Namun di sisi lain, harga diri yang remuk dan keinginan untuk membuktikan diri kembali membara. "Aku tidak bisa," ujarnya pelan. Perempuan itu mendekat lagi, hingga suaranya terdengar jelas meski pelan. "Kau ingin harga dirimu kembali. Kau ingin hidup yang pantas. Aku mampu memberimu semuanya." "Apa? Hanya itu syaratnya?" tanya Pak Idi, meski suaranya terdengar seperti seseorang yang berusaha meyakinkan diri sendiri.
Tidak boleh menolak panggilanku saat laut memanggilmu. Perempuan itu melanjutkan. Jika gelombang pasang datang, kau harus kembali padaku. Pak Idi merinding. Kalimat itu terasa seperti peringatan yang dibungkus janji. Dan kalau aku tidak kembali? Perempuan laut itu tidak perlu menjawab. Sorot matanya cukup menjelaskan akibatnya. Keheningan memanjang. Angin yang semula lembut berubah sejuk menusuk, seolah seluruh pesisir ikut menunggu jawaban Pak Idi. Dalam hatinya, dua suara bentrok. Suara kewajiban seorang suami dan suara laki-laki yang merasa dihina bertahun-tahun. Aku butuh waktu, katanya akhirnya. Perempuan itu tidak tampak marah. Justru senyumnya melebar sedikit, seperti seseorang yang tahu jawaban akhir dari awalnya. Aku akan menunggu, bisiknya. Kau akan datang, karena laut telah memilihmu. Air di sekelilingnya berputar, lalu tubuhnya tenggelam perlahan tanpa suara, meninggalkan lingkaran riak yang perlahan memudar. Pak Idi berdiri mematung, napasnya terengah. Malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Keinginan untuk pulang bertemu Sarmi dan berpura-pura semuanya baik-baik saja berkecamuk. Namun janji perempuan laut itu membayang seperti bayang-bayang yang tidak bisa ditepis. Ia tahu hidupnya sedang bergerak menuju sesuatu yang tidak bisa ia tarik kembali. Dan entah apa jawabannya nanti, laut sudah menunggu. Pak Idi berjalan pulang dari pantai dengan langkah yang tak menentu. Pasir dingin menempel di telapak kakinya, namun hatinya jauh lebih beku. Kata-kata perempuan laut itu terus bergema di kepalanya. Seperti gema yang tidak menemukan dinding untuk memantul kembali. Rambut istrimu, sebagai pengganti dirinya. Ia mencoba mengusirnya, tapi setiap hembusan angin justru mengingatkan pada suara perempuan itu. Seakan laut mengikutinya sampai ke desa. Lampu rumah masih menyala redup. Pintu tidak dikunci. Sarmi mungkin tertidur dengan kelelahan yang menumpuk dari hari-hari tanpa kepastian. Pak Idi berhenti sesaat di depan pintu, memejamkan mata. Ia tahu batas itu, batas yang tidak boleh ia lewati sebagai suami. Tapi ia juga tahu apa artinya kembali pulang dengan jaring kosong lagi. Ia sudah merasakannya terlalu lama. Ketika ia masuk, rumah terasa lebih kecil dari biasanya. Sarmi tidur di tikar, tubuhnya menggigil lembut di bawah selimut tipis. Nafasnya teratur, wajahnya tampak damai, membuat rasa bersalah Pak Idi menekan dadanya seperti beban batu. Ia duduk di sisi istrinya, memandangi rambut hitam panjang yang tergerai di bantal. Rambut itulah yang diminta makhluk laut itu. Bukan bagian tubuh lain, bukan darah, bukan benda keramat, hanya rambut. Tapi Pak Idi tahu maknanya jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Ia menghela napas panjang. Maafkan aku, Sarmi. Tangannya bergetar saat meraih pisau kecil yang biasa ia gunakan untuk memotong tali jala. Pisau yang sederhana, namun malam ini terasa lebih berat daripada senjata apapun. Ia mendekatkan ujungnya ke rambut istrinya, tapi tidak langsung memotong. Ia tertegun oleh rasa hangat di kepalanya, seberkas kenangan. Sarmi tersenyum saat mereka menikah, saat ia menyematkan bunga kecil di rambutnya. Sarmi memeluknya ketika ia pulang dengan hasil laut pertama mereka. Sarmi selalu mengatakan, "Tidak apa-apa, Di. Yang penting kau pulang selamat." Kenangan itu membuat tangan Pak Idi berhenti. Namun sebuah bayangan lain mengikuti. Tawa para nelayan, hinaan yang meresap ke kulitnya. Dan di balik itu, kemunculan perempuan laut dengan jaring penuh ikan, sebuah bukti kekuatan yang tak pernah diberikan dunia kepadanya. Itu yang membuat tangan Pak Idi kembali bergerak. Dengan hati yang pecah, ia mengumpulkan beberapa helai rambut Sarmi, memilih yang cukup panjang namun tidak terlalu banyak agar istrinya tidak curiga. Ia menggigit bibir, lalu memotongnya perlahan. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan dari Sarmi. Yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri, keras dalam kepala. Helai rambut itu jatuh ke telapak tangannya. Gelap, lembab oleh embun malam, terbawa aroma rumah mereka,
tempat yang mengajarkan arti kesetiaan dan kesederhanaan. Pak Idi menutup tangan, memegang rambut itu erat-erat. "Maafkan aku," katanya sekali lagi, suara hampir tidak terdengar. Ia berdiri dan keluar dari rumah, menyembunyikan rambut itu di sakunya. Malam semakin larut, tapi ia tidak merasa lelah. Ia hanya merasa terseret oleh sesuatu yang lebih kuat dari dirinya. Jalan menuju pantai sepi. Angin laut berhembus membawa bau asin yang tajam, seakan memanggilnya untuk segera mendekat. Pak Idi mempercepat langkah, meski hatinya penuh keraguan yang saling tarik. Sesampainya di pantai, langit tampak lebih gelap daripada sebelumnya. Permukaan laut berkilau seperti kaca hitam. Pak Idi melangkah mendekati air sampai ujung celananya basah. Aku sudah membawa mahar," katanya pelan. Awalnya tidak ada reaksi. Namun kemudian, riak kecil muncul, lalu gelombang tipis memusat ke satu titik. Dari titik itu, perempuan laut tersebut muncul perlahan, bagai bayangan yang menembus permukaan. Kulitnya masih biru pucat seperti sebelumnya, tetapi matanya kini tampak lebih terang, seperti cahaya yang tumbuh dari dalam. Ketika ia menatap Pak Idi, sesuatu dalam dirinya terasa ditarik. "Kau kembali," ucapnya, suaranya seperti gema lembut. Pak Idi mengangguk, meski dadanya mengencang. "Aku bawa ini." Ia mengulurkan tangan, memperlihatkan rambut dalam genggaman. Perempuan itu mendekat, hanya sejengkal dari Pak Idi. Tetesan air jatuh dari rambutnya, membasahi pasir. Tangan yang seperti kulit lumut terulur, mengambil helai rambut itu dengan sentuhan yang membuat Pak Idi merinding. Begitu rambut itu berada di tangannya, perempuan laut itu tersenyum, senyum tipis tapi penuh makna. Senyum yang memperlihatkan kepuasan dalam sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat dimengerti manusia. "Inilah mahar yang kupinta," katanya. Pak Idi menelan ludah. "Sekarang, apa artinya?" Perempuan itu menggenggam rambut Sarmi, lalu membiarkannya larut ke dalam air. Helai-helai itu tenggelam perlahan, seolah hidup dan mencari kedalaman sendiri. "Dengan ini, ikatan lamamu telah menjadi bayangan," ujarnya. "Dan kau akan memulai ikatan baru denganku." Laut di sekeliling mereka berkilau samar. Pak Idi merasa udara menjadi lebih dingin, seakan ada sesuatu yang sedang membuka pintu. "Aku belum bilang aku setuju sepenuhnya," kata Pak Idi, meski suaranya terdengar lemah. Perempuan itu mendekat lebih dekat lagi. Mata hitamnya menatap langsung ke dalam mata Pak Idi. "Kau sudah memilih ketika kau memotong rambut itu." Kalimat itu menghantam Pak Idi lebih keras daripada gelombang manapun. Di balik kata-kata itu, ia merasa sesuatu mengikatnya, bukan tali, bukan rantai, melainkan janji yang tidak bisa ia tarik kembali. Perempuan itu tersenyum sekali lagi, lebih halus, namun lebih menguasai. "Sekarang, laut mengenalmu." Dan dengan itu, ia tenggelam kembali ke dalam air hitam, meninggalkan Pak Idi sendirian di pantai, memeluk dada yang rasanya lebih kosong daripada sebelumnya. Ia tahu semua telah berubah, dan tidak ada jalan pulang yang benar-benar aman setelah malam ini. Pagi itu, Pak Idi terbangun dengan rasa dingin yang merayap di kulit, seolah ia baru saja keluar dari laut. Padahal ia tidur di dalam rumah, jauh dari ombak. Ketika ia menyentuh wajahnya, tangannya menemukan kelembapan yang tidak wajar, bukan keringat, bukan embun, melainkan sesuatu yang menyerupai air asin. Ia bangkit perlahan, mencoba menepis perasaan aneh itu. Sarmi masih tidur, tidak menyadari apapun. Pak Idi memandang istrinya sesaat, rasa bersalah semalam masih menggantung seperti bau amis yang tidak hilang. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil jala dan berjalan keluar. Angin pagi membawa aroma garam yang menampar kulit. Langkahnya menuju perahu terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena kelelahan, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya yang seolah menuntut ia bergerak lebih cepat. Seakan laut sudah tahu ia akan datang. Pak Idi mendorong perahunya dan mendayung menjauh dari pantai. Matahari belum tinggi,
Tetapi air terlihat lebih gelap dari biasanya, seperti menyimpan sesuatu di dalamnya. Ia berhenti di titik yang biasa ia jadikan tempat menjaring ikan, tempat yang, selama bertahun-tahun, tidak pernah memberi lebih dari harapan kosong. Ia melempar jala. Tidak ada angin. Tidak ada suara lain selain napas Pak Idi dan gesekan perahu. Kemudian, jala itu bergerak. Pak Idi mengerutkan dahi. Jala itu menegang, seperti tertarik oleh sesuatu berat, tapi bukan gerakan ikan biasa. Tarikannya tidak teratur, seakan ada banyak sosok di bawah sana, berebut ingin menempel pada jaringnya. Dengan tenaga penuh, ia mulai menarik. Tangan Pak Idi bergetar, bukan karena lelah, tetapi karena besarnya beban di jala itu. Ketika jaring itu muncul di permukaan, napas Pak Idi tersangkut di tenggorokan. Ikan, puluhan, mungkin ratusan, berkilauan, menabrak satu sama lain, berebut udara. Jaringnya penuh. Tidak pernah dalam hidupnya jala itu terisi seperti ini. Ia menarik lebih cepat, memindahkan ikan ke dalam perahu yang langsung miring karena beratnya. Kesadarannya belum bisa mengejar kenyataan. Jala itu turun lagi. Ia lempar lagi. Tarikan kedua bahkan lebih berat. Dalam hitungan menit, perahu Pak Idi hampir tenggelam oleh hasil laut yang melimpah. Ini mustahil, gumamnya, tetapi ia tahu apa yang berdiri di balik keberuntungan ini. Bukan laut, bukan takdir, melainkan janji. Ia mendayung pulang dengan perahu yang berat. Setiap kayuhan mengeluarkan suara basah yang lebih nyaring dari biasanya, seperti ada sesuatu yang berenang mengikuti perahunya di bawah permukaan. Pak Idi tidak menoleh, ia tidak berani. Ketika perahunya mencapai tepi pantai, beberapa nelayan yang sudah berkumpul melihatnya. Mereka mendekat dengan langkah ragu, mata mereka membesar melihat perahu Pak Idi yang nyaris tenggelam oleh muatan. "Pak Idi, apa kau merampok pemilik jala besar semalam?" Salah satu menyeletuk dengan nada tak percaya. Pak Idi diam. Nelayan lain memeriksa tumpukan ikan itu, menyentuh sisiknya, lalu mendecak. "Ini hasil sebulan," teriaknya. "Bahkan bukan jenis yang biasanya ada di daerah sini," kata yang lain, mencoba menutupi rasa iri dengan nada datar. Pak Idi hanya memandangi mereka. Ada kebanggaan kecil yang muncul di dadanya, kebanggaan yang selama ini terkubur. Tapi bersamaan dengan itu, ada rasa takut yang sulit ia buang. Setiap ikan di perahunya seolah menatap ke arahnya, seperti saksi dari sesuatu yang kelam. Para nelayan mulai berbisik satu sama lain. Tak ada yang mengejek hari ini. Tak ada yang menertawakan. Mereka menatap Pak Idi seakan ia seseorang yang berbeda. Seseorang yang memegang rahasia yang tidak mereka pahami. Pak Idi segera memindahkan hasil tangkapannya, menjual ikan-ikan itu ke pengepul. Uang yang ia terima membuat tangannya gemetar. Jumlahnya jauh lebih besar dari biasanya, seperti mimpi yang sulit dipercaya. Saat membawa uang itu pulang, tubuhnya terasa lebih berat. Kulitnya masih basah, semakin terasa asin setiap kali ia menyentuhnya. Pak Idi berjalan cepat, ingin segera masuk ke rumah sebelum tetangga melihat keanehan itu. Ketika membuka pintu, Sarmi sudah terjaga. "Pak Idi, kau pulang cepat." Ia menatap tangan Pak Idi yang penuh uang. "Ini, dari mana semua ini?" Pak Idi mencoba tersenyum, meski wajahnya terasa kencang. "Rezeki, akhirnya datang." Sarmi menyentuh wajahnya. "Kok basah? Kau kehujanan?" "Enggak," jawab Pak Idi cepat, menjauh sedikit. "Tadi di laut, ombaknya tinggi." Padahal ia tahu tidak ada ombak. Ia meninggalkan Sarmi dan menuju tempat penyimpanan uang di sudut rumah. Tangannya bergetar saat meletakkan hasil hari itu. Uang yang melimpah seharusnya membuat hatinya lega, tetapi justru membuat dadanya semakin sempit. Ketika ia duduk sejenak, air menetes dari ujung rambutnya. Ia menyentuhnya. Basah. Padahal ia tidak menyelam. Tidak jatuh ke laut. Tidak kena hujan. Ketika ia mengusap tengkuknya, ia merasakan kelembapan yang sama,
menempel seperti kulit ikan. Airnya terasa asing, dingin, berbau asin, seolah berasal dari kedalaman yang tidak pernah disentuh manusia. Pak Idi berdiri, menatap tangannya yang mengilap seperti baru direndam. Ia memejamkan mata. Hasil yang tidak wajar ini bukan hadiah. Ini tanda. Tanda bahwa ia telah membuka pintu yang tidak bisa ia tutup lagi. Dan perempuan laut itu sudah mulai menagih bagiannya dalam hidup Pak Idi. Angin laut malam itu masuk lewat celah-celah papan sebelum akhirnya tertutup rapat. Karena Pak Idi menghabiskan beberapa hari terakhir memperbaiki tembok, mengganti atap, dan menambal seluruh bagian rumah yang dulu compang-camping. Keberuntungan yang datang setelah mahar itu membuat segala kebutuhan mereka terpenuhi lebih cepat dari yang Sarmi bayangkan. Namun bukannya merasa tenang, perempuan itu justru sering terbangun dengan napas terengah. Seakan ada sesuatu yang menyentuhnya dalam mimpi. Pak Idi tahu Sarmi gelisah, tapi ia hanya memberi jawaban pendek setiap kali istrinya menanyakan asal-muasal rezeki yang melimpah. Laut lagi baik, katanya, padahal ia sendiri sudah lama merasa ada yang tidak beres. Setiap kali ia bangun tidur, punggungnya terasa lembab, seperti baru keluar dari air. Bau amis yang dulu hanya datang dari jala dan ikan kini menempel di kulitnya sendiri, bahkan setelah ia mandi berulang kali. Malam itu Sarmi duduk di ruang depan yang baru dicat. Warna dinding lebih cerah, lampu baru yang dipasang Pak Idi menerangi seluruh sudut. "Mas, aku mimpi lagi," katanya pelan. Pak Idi berhenti memeriksa papan jendela. "Mimpi apa lagi?" tanyanya, meski ia sudah bisa menebak arahnya. Ada suara perempuan dari luar. Dia bilang, "Rumah ini bukan milik kita lama-lama." Pak Idi merasakan tengkuknya menegang. Kata-kata itu mengingatkannya pada wajah biru yang selalu muncul dalam pikirannya, terutama saat laut menjadi hening. Ia tidak ingin Sarmi makin curiga, tapi ia juga tidak bisa menenangkan dirinya sendiri. Namanya juga mimpi. "Jangan dipikirkan," jawabnya singkat. Namun Sarmi terus menatapnya, seakan ingin menusuk lebih dalam dari sekadar jawaban itu. Siang harinya, setelah menangkap ikan dalam jumlah besar untuk ketiga kalinya minggu itu, Pak Idi menurunkan keranjang penuh hasil tangkapan. Nelayan lain memandanginya dengan campuran iri dan heran. Mereka tidak lagi mengejek, tapi tatapan mereka mengandung sesuatu yang mengganjal, seakan mereka tahu keberuntungan semacam itu tidak wajar. Pak Idi hanya menunduk dan bekerja lebih cepat. Ia ingin pulang sebelum matahari turun, sebelum suara-suara dari bawah laut kembali memanggilnya. Rumah itu kini terlihat seperti tempat tinggal keluarga mapan. Dapur diberi peralatan baru, lantai diganti dengan kayu yang lebih rata, bahkan ranjang mereka kuat dan nyaman. Namun semakin rumah itu tampak sempurna, semakin banyak hal kecil yang membuat Pak Idi merasa tidak pantas tinggal di dalamnya. Bau amis yang menempel pada tubuhnya mengikuti kemanapun ia pergi, bahkan menempel pada pakaian yang baru dicuci Sarmi. Beberapa kali perempuan itu mencium aroma tak enak dari tubuh suaminya, tetapi tidak pernah berani menanyakannya langsung. Sore itu, Sarmi duduk termenung di depan cermin kecil. Tangannya menyentuh bagian rambutnya yang dipotong Pak Idi diam-diam beberapa waktu lalu. Ia masih tidak bisa memahami bagaimana potongan itu bisa hilang. "Mas, kalau aku bilang aku merasa rumah ini didatangi sesuatu, Mas percaya?" Suaranya bergetar. Pak Idi menelan ludah. "Jangan berpikir aneh-aneh," katanya sambil mengalihkan wajah. Tapi dalam detik yang sama, ia merasakan sesuatu di telinganya. Rasa dingin menusuk dari balik kulit. Ia mengusapnya sekilas, berharap itu hanya keringat. Namun jari-jari Pak Idi menyentuh sesuatu yang lebih tipis dari biasanya, terlalu tipis untuk ukuran telinga manusia. Ia menahan napas dan menghindari cermin. Malam turun cepat, dan rumah yang baru direnovasi itu justru terasa makin menekan. Lampu terang tidak mampu mengusir bayangan yang merayap di sudut-sudut dinding. Sarmi terlelap lebih awal karena lelah setelah terus dihantui mimpi selama berhari-hari. Pak Idi duduk di ruang belakang sambil meraba telinganya yang kian aneh bentuknya. Semakin ia menyentuhnya,
Semakin kuat rasa getir yang muncul di tenggorokan, seolah tubuhnya menolak kenyataan. Ia tidak berani menatap pantulan dirinya. Ia takut melihat sesuatu yang bukan lagi wajah Pak Idi. Namun tanpa melihat pun ia paham, perubahan itu sudah dimulai sejak ia menyerahkan mahar itu kepada perempuan laut. Setiap ikan yang memenuhi jalannya membawa bagian dari perjanjian itu masuk lebih dalam ke tubuhnya. Suara lantai di belakangnya berderit. Pak Idi menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah dan mendekati jendela. Di luar, angin malam mengibaskan daun kelapa. Ombak di kejauhan terdengar lebih berirama, seperti bisikan yang mengenal namanya. Pak Idi menutup jendela sebelum suara itu semakin jelas. Ia takut jika ia mendengarnya terlalu dekat, tubuhnya akan mengikuti kemanapun suara itu memanggil. Ketika ia kembali ke kamar, Sarmi menggeliat gelisah. Pak Idi duduk di sisi ranjang, memperhatikan wajah istrinya yang tampak lelah. Ada rasa bersalah yang menyesakkan. Semua yang kini mereka miliki berasal dari sesuatu yang tidak seharusnya dibayar dengan kebahagiaan sederhana seperti ini. Sarmi tiba-tiba membuka mata dan memandang Pak Idi dengan tatapan kosong, seolah ia sedang melihat seseorang dari balik kabut. "Mas, kenapa di badan Mas bau lautnya makin kuat?" tanyanya lirih. Pak Idi tidak langsung menjawab. Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada apapun yang ia dengar dari para nelayan selama ini. Ia menarik napas panjang. "Aku cuma capek," katanya, meski ia sendiri tidak yakin lagi apakah ia masih bisa menyebut dirinya seperti dulu. Sarmi menatapnya beberapa saat sebelum akhirnya memejamkan mata kembali. Pak Idi menggenggam tangannya perlahan. Namun saat sentuhan itu terjadi, sesuatu yang licin terasa di antara kulitnya. Bukan keringat, bukan air, tapi sesuatu yang asing. Dan untuk pertama kalinya sejak rezeki itu datang, Pak Idi merasa rumah yang mereka bangun dengan susah payah tidak lagi sepenuhnya milik mereka. Suara laut terus memanggil dari kejauhan, mengingatkan bahwa setiap berkah memiliki harga. Dan harga itu sudah mulai menempel pada tubuhnya. Satu perubahan kecil pada telinganya menjadi tanda pertama dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam turun dengan cepat, lebih cepat dari biasanya, seakan langit ingin menutup seluruh warna sebelum sesuatu bangkit dari laut. Pak Idi duduk di tepi ranjang, meraba telinganya yang kini terasa semakin tipis. Setiap kali ia menyentuhnya, kulit itu seperti berdenyut pelan, menyerupai insang yang mencoba bernapas. Ia menarik tangannya, takut melihat apa yang mungkin sedang tumbuh di bawah kulit. Dari luar, terdengar hentakan ombak yang tidak biasa. Gelombang seperti memukul daratan dengan sengaja. Pak Idi berdiri perlahan dan berjalan menuju jendela, membuka sedikit celah untuk melihat apa yang membuat laut malam itu begitu gelisah. Air yang biasanya tenang kini naik dengan cepat, seperti sedang mengejar sesuatu. Cahaya bulan memantul di permukaan air yang tidak berhenti bergoyang. Sesuatu di dalam dadanya bergetar. Sensasi yang sama seperti saat perempuan berkulit biru itu muncul di karang pertama kali. Panggilan yang halus namun menusuk tulang, menembus semua keraguan yang tersisa di dalam dirinya. Pak Idi merasakan tubuhnya bergerak sebelum pikirannya sempat memberi keputusan. Kakinya melangkah mendekati pintu, seolah ada kekuatan lain yang menariknya keluar rumah. Di belakangnya, Sarmi baru saja terbangun. Nafasnya tersengal, seperti habis berlari dari mimpi buruk yang tak sempat ia ceritakan. Ia melihat punggung Pak Idi yang membelakangi ranjang, tubuh itu tegap namun anehnya terasa kosong. "Mas, mau kemana malam-malam begini?" Suaranya serak. Pak Idi tidak menjawab. Ia bahkan tidak menoleh. Pintu depan bergerak sedikit, diterpa angin laut yang basah. Sarmi bangkit dan meraih bahu suaminya. "Dingin. Lebih dingin dari suhu ruangan." "Mas, jawab aku," katanya, kini dengan nada cemas. Pak Idi hanya menarik napas panjang, dan saat ia berbicara, suaranya terdengar seolah datang dari tempat lain. "Aku harus pergi," katanya lirih. "Kemana? Laut lagi? Mas, di luar itu bahaya." Gelombang naik, Sarmi memperkuat genggamannya.
Pak Idi menatap pintu itu dengan mata yang terfokus pada sesuatu yang hanya ia yang bisa lihat. Ombak menghantam tebing kecil di depan rumah, gerakannya terlalu teratur, seperti menandai kehadiran seseorang. Dalam sela gelombang, suara pelan terdengar, lirih, bernada lembut namun menembus dinding rumah. "Pak Idi?" Panggilan itu membuat napas Pak Idi tercekat. Suara itu tidak bisa salah. Suara perempuan laut yang pernah menawarkan kekayaan padanya. Suara yang membuat pikirannya bergetar dan tubuhnya merespon tanpa ia sadari. Pak Idi melangkah lagi, memaksa tangan Sarmi terlepas. "Mas, jangan keluar." Sarmi membentak, ketakutan menguasai wajahnya. Ia berdiri di depan pintu, berusaha menahan tubuh Pak Idi yang lebih besar. Ada yang gak benar sama laut malam ini. Pak Idi tidak menggubris. Matanya hanya tertuju pada bayangan air yang terus bergerak. Telinganya yang menipis menangkap suara itu dengan jelas, lebih jelas dari saat ia masih manusia normal. Panggilan itu semakin dekat, seperti berbisik tepat di samping wajahnya. "Pak Idi, datanglah." Dadanya sesak, paru-parunya terasa berat, seperti ia butuh udara yang lebih lembab, lebih asin. Apapun yang terjadi, tubuhnya seolah sedang berubah menjadi sesuatu yang cocok dengan dunia di bawah laut. Ia memegang gagang pintu, hendak membuka paksa. Sarmi meraih pinggangnya dari samping. "Mas, lihat aku. Lihat aku dulu. Ada apa? Tolong, jangan diam saja." Pak Idi menatap istrinya sejenak. Sekilas, wajah Sarmi tampak redup, seperti dilihat dari balik air. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan bahwa ia sendiri takut dengan apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Tapi begitu bibirnya terbuka, suara dari luar datang lagi dan merampas seluruh pikirannya. "Masihku menunggumu?" Tubuh Pak Idi tampak kehilangan keseimbangan. Kepalanya berdenyut. Ia mendorong pintu dan melangkah keluar tanpa mempedulikan teriakan Sarmi. Angin malam menerpa wajahnya, membawa aroma asin yang lebih pekat, aroma yang kini terasa seperti panggilan rumah. Sarmi berlari mengejarnya. "Mas, kembali. Jangan dekati air. Pak Idi." Teriakannya pecah, bercampur suara gelombang. Pak Idi berjalan menuju bibir pantai seperti seseorang yang sedang tidur sambil berjalan. Kakinya menjejak pasir, namun tidak meninggalkan jejak dalam. Seolah berat tubuhnya terpecah antara dua dunia. Ombak naik sampai betisnya hanya dalam satu langkah. Air itu terasa hangat, menyambut, seperti memeluk. "Mas, tolong berhenti." Sarmi menarik lengannya dengan kedua tangan. Namun Pak Idi lebih kuat, dan malam itu kekuatan itu bukan hanya berasal dari tubuh manusia. Sarmi terpeleset ke pasir basah saat Pak Idi terus maju. Gelombang berikutnya naik lebih tinggi, mencapai pinggangnya. Suara itu kini terdengar seakan tepat di dalam kepalanya. "Ikutlah, sudah waktunya." Pak Idi menutup mata. Tubuhnya miring seolah hendak tenggelam. Namun pada detik terakhir, Sarmi bangkit dan memeluk pinggangnya dari belakang, menahan sekuat tenaga. "Mas, aku mohon. Jangan pergi." Pelukan itu memberi kejutan kecil pada kesadaran Pak Idi. Napasnya tersengal. Ia memandang pasir, laut, lalu istrinya yang gemetar di belakangnya. Suara itu masih memanggil, tapi ada jeda singkat, seolah terganggu oleh perlawanan manusia yang begitu kecil. Pak Idi menggertakkan gigi. Tangan kirinya berkedut keras, mencoba menepis Sarmi. Namun sentuhan terakhir itu membuat sesuatu dalam dirinya retak. Bukan putus, tapi cukup untuk membuatnya tersadar kembali. Gelombang berikutnya menghantam mereka berdua. Sarmi nyaris jatuh, tapi terus memeluk Pak Idi, tidak peduli air asin memenuhi mulut dan hidungnya. "Mas, pulang, jangan tinggalkan aku," bisiknya tersengal. Panggilan itu melemah sesaat. Pak Idi menarik napas panjang lalu mundur perlahan, menahan tubuhnya dengan gemetar. Ia meraih lengan Sarmi, dan bersama-sama mereka mundur menjauhi air yang terus mencoba meraih kaki mereka.
Ketika mereka kembali ke daratan yang lebih kering, gelombang berhenti naik. Ombak kembali ke ritme alam biasa, seperti tidak ada yang terjadi. Namun Paidi tahu, malam itu hanya permulaan. Suara perempuan laut itu pergi, tapi meninggalkan satu pesan yang masih berputar dalam kepalanya. Pasang pertama sudah memanggilmu. Yang berikutnya, tidak akan menunggu. Pagi datang tanpa membawa ketenangan. Paidi terbangun lebih cepat dari biasanya, tubuhnya serasa lebih berat, seperti baru mengangkat jala penuh ikan sepanjang malam. Sarmi masih tertidur lelah setelah kejadian di pantai. Nafasnya teratur, namun wajahnya masih menyimpan bekas ketakutan yang tidak sepenuhnya hilang. Paidi menatap istrinya sejenak, lalu bangkit perlahan agar tidak membangunkannya. Begitu ia berdiri, bau amis tipis langsung menyeruak. Bukan bau dari pakaian, bukan pula dari alat tangkap, melainkan dari dirinya sendiri. Paidi mengendus pelan, mencoba memastikan. Semakin ia bergerak, semakin jelas aroma itu. Seperti bau perut ikan yang baru dibelah. Hidungnya berdenyut. Dadanya tertekan oleh rasa takut yang berusaha ia sembunyikan. Ia meraih baju bersih lalu berjalan ke dapur. Saat melewati cermin kecil di ruang tengah, ia terpaku. Kulit di lehernya tampak berkilap lembab. Ia mendekat, memiringkan kepala, dan melihat sesuatu yang tidak pernah berasal dari tubuh manusia. Lapisan tipis seperti lendir melapisi pori-porinya, memantulkan cahaya pagi. Paidi menahan napas, mencoba menyentuh permukaan aneh itu. Ujung jarinya menyentuh lendir hangat yang melekat di kulitnya. Ketika ia mengusap, lendir itu menempel di jarinya dan mengeluarkan bau amis yang pekat. Perutnya terasa mual, bukan karena jijik, tetapi karena tubuhnya sendiri yang mulai asing. Ini tidak boleh Sarmi lihat, pikirnya. Ia melangkah cepat ke kamar mandi. Pintu ditutup rapat, dan ia langsung mereguk air dari ember lalu menyiram tubuhnya berulang-ulang. Namun lendir itu tidak hilang. Justru semakin ia gosok, semakin terasa licin. Seakan tubuhnya memproduksi lendir itu dari dalam, bukan dari luar. "Mas?" Suara Sarmi terdengar pelan dari luar. "Kok pagi-pagi sudah mandi?" Paidi menahan napas. "Cuma kotor, Mi. Tadi jatuh waktu ke dapur." "Mas sakit?" Suaranya terdengar khawatir. "Enggak. Istirahat saja," balasnya cepat. Ia mendengar langkah kaki Sarmi menjauh. Paidi memejamkan mata, menyandarkan punggung pada dinding kamar mandi yang dingin. Ia ingin berteriak, ingin memuntahkan ketakutan yang mencekik tenggorokannya. Namun suara perempuan laut itu seolah masih menggema dalam kepalanya. Suara lembut yang dulu menjanjikan kekayaan, kini mulai merobek wujudnya sebagai manusia. Setelah memastikan lendir itu agak kering, Paidi mengenakan pakaian lengan panjang dan celana yang menutupi sebagian besar tubuhnya. Ia keluar dengan wajah tiruan tenang. Sarmi sedang duduk di meja makan dengan mata yang masih bengkak. Ada keraguan di matanya, namun ia memilih diam. Paidi tahu istrinya menahan banyak pertanyaan, tetapi malu untuk mengulang ketakutannya semalam. "Aku ke laut sebentar," kata Paidi sambil mengambil topi. "Mas, kalau ombaknya naik lagi?" Suara itu gemetar. "Aku nggak jauh," jawab Paidi singkat. Ia tidak berani menatap terlalu dalam, takut istrinya akan melihat ketidakmanusiaan yang mulai berkembang di wajahnya. Di luar, udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya, namun Paidi merasa nyaman dalam dingin itu. Tubuhnya merespon suhu laut lebih baik daripada suhu darat. Setiap langkah mendekati pantai membuat napasnya terasa lebih lega, seolah ia berjalan menuju tempat yang benar. Beberapa nelayan sudah berkumpul di tepi perahu mereka. Tidak ada yang berani mendekat terlalu jauh ke air hari itu karena gelombang masih memanjang dari kejadian malam sebelumnya. Ketika Paidi mendekat, beberapa dari mereka memperhatikannya dengan cara yang membuat punggungnya kaku. "Itu dia, yang semalam hampir diseret gelombang," bisik salah satu dari mereka yang tidak menutup mulut cukup cepat. "Aku lihat dari jauh. Air naik tepat di depan rumahnya. Aneh banget."
Sekarang dia ke laut lagi? Pagi-pagi gini. Pak Idi berusaha berpura-pura tidak mendengar, tetapi gumaman itu menusuk telinganya yang semakin sensitif. Bahkan suara bisikan pelan terasa seperti dicampur gema. "Pak Idi?" Salah satu nelayan memanggil dari samping. "Kamu nggak apa-apa? Mukamu kayak pucat." Pak Idi menelan ludah. "Cuma kecapean." Namun nelayan itu mengerutkan kening, hidungnya mengendus pelan. "Baumu kayak..." Pak Idi langsung memotong, "Air laut. Tadi kena ombak." Ia bergegas menuju perahunya sebelum pertanyaan lain muncul. Tapi ia tahu mereka mencium bau itu. Bau amis yang sama seperti lendir yang keluar dari tubuhnya. Ia menarik perahu dengan cepat, ingin menjauh sebelum ada yang semakin curiga. Saat perahu bergerak sedikit ke air, lututnya menggigil. Tidak karena dingin, tapi karena sensasi lembut yang muncul di bawah kulit. Seperti ada sirip kecil yang belum tumbuh sempurna menekan dari dalam. Tangannya bergetar ketika ia memegang sisi perahu. Air di sekelilingnya tampak lebih jernih pagi itu, seakan sedang menunggu sesuatu. "Jangan dekat-dekat ke tengah," ia memperingatkan dirinya sendiri. Setelah panggilan gelombang tadi malam, laut tidak lagi terasa sebagai tempat yang netral. Ada sesuatu di bawah yang mengintainya, menunggu apakah Pak Idi akan datang dengan sukarela seperti yang diharapkan. Ia menjala sedikit, hanya agar tidak mencurigakan. Namun setiap tarikan jala membuat tubuhnya terasa berdenyut, seperti serabut ototnya menyesuaikan gerakan baru. Ikan-ikan muncul tanpa Pak Idi harus berusaha keras. Dalam waktu singkat, perahunya sudah terisi cukup banyak. Hasil itu membuat para nelayan di kejauhan memperhatikannya lagi, kali ini dengan tatapan bercampur iri dan takut. Pak Idi tidak menikmati kesuksesan itu. Semakin banyak ikan yang memenuhi perahunya, semakin tebal bau amis yang keluar dari kulitnya sendiri. Seperti ada hubungan antara kekayaan yang ia dapat dan perubahan tubuh yang terus berkembang. Saat ia mendayung pulang, Pak Idi menunduk. Tangannya yang memegang dayung tampak lebih pucat, uratnya lebih menonjol, dan lendir tipis kembali muncul di sela-sela jarinya. Ia menyembunyikan tangan di balik lengan baju, menarik napas pendek. "Jika Sarmi tahu, aku bakal kehilangan semuanya." Namun Pak Idi juga tahu satu hal lain. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba melawan atau menyembunyikannya, perubahan ini bukan sesuatu yang bisa dihentikan. Karena laut sudah memilihnya. Dan tubuhnya mulai tunduk. Pagi itu, Sarmi bangun lebih cepat dari biasanya, kepalanya masih berat oleh mimpi buruk yang terus berulang. Ia bermimpi Pak Idi berdiri di bibir pantai dengan tubuh mengilap seperti ikan basah. Setiap kali ia mencoba menarik suaminya kembali, tangan Pak Idi berubah menjadi sirip dan melepas genggamannya. Mimpi itu begitu nyata hingga keringat dingin membasahi lehernya. Ia hendak turun dari ranjang ketika melihat sesuatu di ujung selimut. Serpihan kecil berkilau. Sarmi mengira itu pasir, tapi ketika ia memungutnya, permukaan tipis itu terasa lentur seperti kulit, dengan tekstur mirip sisik ikan yang halus. Jantungnya berdetak keras. Ia memandang ke arah tempat tidur Pak Idi, kosong. Suaminya sudah bangun lebih dulu. Sarmi menelan ludah, berdiri dengan tangan gemetar. Ia memungut serpihan lain di lantai. Ada beberapa, seolah terjatuh dari tubuh seseorang yang sedang melepaskan lapisan tubuh lamanya. Ia tidak ingin percaya, tapi bayangan kejadian semalam di pantai masih jelas. Tenaga Pak Idi yang mendadak liar, tatapan kosong yang tidak mengenalinya, dan panggilan aneh yang hanya suaminya yang bisa dengar. Ia menggenggam sisi kecil itu erat, lalu melangkah cepat menuju dapur. Pak Idi sedang duduk dengan punggung membungkuk, kepala tertunduk, dan kedua tangan menutupi wajah. Sarmi berdiri di ambang pintu, memperhatikan suaminya yang terlihat lebih kurus dan pucat, namun bagian kulit lehernya tampak aneh, seperti memantulkan cahaya walau tidak ada air di dekatnya. "Mas?" Suara Sarmi nyaris tidak keluar. "Ini apa?" Pak Idi menoleh cepat, terlalu cepat untuk manusia yang baru bangun.
Sarmi melemparkan serpihan sisik itu ke meja. Benda tipis itu jatuh dengan suara nyaris tak terdengar. Pak Idi terpaku. "Sisik apa itu?" tanya Sarmi dengan suara pecah. "Aku nemuin di tempat tidur. Di lantai. Semua dari kamar kita." Pak Idi menelan udara, mulutnya berusaha membentuk kata yang tidak sanggup ia ucapkan. "Itu, mungkin dari ikan. Mungkin nempel di bajuku." "Mas?" Sarmi menatapnya, kali ini tidak dengan marah, tapi dengan ketakutan mendalam. "Aku sudah cuci semua baju Mas kemarin. Bersih. Nggak mungkin sisik ikan nempel sampai di kamar. Jelasin ke aku, apa yang terjadi sama tubuh Mas?" Pak Idi berdiri. Gerakan itu kaku. Tangannya meraih serpihan sisik itu, namun begitu kulitnya menyentuh, sisik itu menempel seperti magnet, melekat pada permukaan kulitnya yang masih lembab. Sarmi terbelalak. Pak Idi cepat-cepat menjauhkan tangannya dari pandangan istrinya. "Aku cuma kecapean," katanya dengan suara memaksa. "Mungkin kulitku iritasi." "Iritasi apa yang bikin kulit Mas bersisik dan berlendir?" Suara Sarmi meninggi tanpa bisa ia tahan. "Mas pikir aku nggak lihat? Tubuh Mas berubah. Mas bau amis sejak kemarin. Mas pikir aku buta?" Pak Idi menatap lantai. Kata-kata istrinya seperti pukulan yang membelah dada. Ia ingin berkata jujur, tapi bagaimana ia bisa menjelaskan? Bagaimana ia bisa mengaku bahwa ada perempuan laut yang memanggilnya, mengklaim dirinya sebagai suami, dan tubuhnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia lagi? "Aku baik-baik saja," katanya pelan, meski suaranya bergetar. "Kamu bohong." Air mata mulai mengalir di pipi Sarmi, tetapi bukan karena kelemahan, melainkan karena putus asa. "Aku takut, Mas. Tolong jangan tutupi apapun dari aku. Apa yang manggil kamu malam-malam itu? Kenapa kamu sampai mau jalan masuk ke laut kayak orang kesurupan?" Pak Idi membuang wajahnya. Ia tidak sanggup menatap mata istrinya, mata yang sudah ia sakiti sejak malam ia memotong rambut Sarmi tanpa sepengetahuan perempuan itu. Rambut itu sudah menjadi mahar untuk perempuan laut. Sarmi tidak tahu apa yang sebenarnya Pak Idi lakukan, dan ia tidak berani membayangkan reaksi istrinya jika rahasia itu terbongkar. "Aku cuma nggak enak badan," ulang Pak Idi, suaranya semakin kecil. "Kamu pikir aku percaya?" Sarmi memukul dada Pak Idi sekali, bukan keras, tapi cukup untuk membuat suaminya merasakan luka emosional yang lebih tajam dari pukulan fisik. "Kalau kamu terus bohong, aku bisa apa? Aku harus nolong Mas dari apa kalau Mas sendiri nggak mau ngomong?" Pak Idi memejamkan mata. Ada suara tipis mengalun dari kejauhan, terdengar lembut seperti gumaman ombak, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. "Pak Idi?" Suaranya hanya sebuah bisikan halus, tetapi Pak Idi tahu itu panggilan kedua. Tidak sekuat malam sebelumnya, tapi cukup untuk membuat dadanya sesak dan kulitnya kembali mengeluarkan lendir tipis dari pori-pori. Ia menggigit bibir, berusaha menahan reaksi tubuhnya. Sarmi menatapnya tanpa berkedip. "Ada yang manggil kamu lagi, ya?" tanyanya lirih, seolah tahu tanpa perlu bukti. Pak Idi menjauh beberapa langkah, memegang dinding agar tubuhnya tidak gemetar terlalu jelas. "Aku cuma pusing." Sarmi mendekat dan memegang wajah suaminya paksa. "Mas, lihat aku. Lihat aku. Apa ada yang mau ambil kamu dari aku?" Pak Idi membuka mata. Dalam sekejap itu, sesuatu yang asing terlihat di balik kedua bola matanya, kilau gelap seperti dasar laut. Sarmi mundur satu langkah, menutup mulutnya dengan tangan. "Mas, matamu." Pak Idi menutup mata lagi dan menjauh cepat. "Aku cuma kurang tidur." "Berhenti bohong." Suara Sarmi pecah. "Apa kamu pikir aku nggak bisa lihat sesuatu yang berubah? Bahkan bau rumah ini sekarang ikut amis, Mas?" Pak Idi terdiam. Sarmi menarik napas panjang, tetapi getaran di dadanya tak bisa disembunyikan. "Kalau kamu terus sembunyi,
kamu akan hilang dari aku. Hilang beneran. Pak Idi menatap tangan istrinya yang gemetar. Ada keinginan besar untuk memeluknya, meminta pertolongan, mengatakan semua yang telah ia lakukan, dari rambut yang ia potong sampai janji gelap yang ia buat pada makhluk laut itu. Tapi sebelum ia sempat bicara, suara panggilan dari arah pantai terdengar lagi, kali ini sedikit lebih jelas. Pasang kedua, menunggu. Pak Idi memejamkan mata keras-keras. Napasnya terhenti. Pori-porinya kembali mengeluarkan aroma amis. Sarmi menatap suaminya dengan hancur. Pak Idi tahu satu hal pasti. Kebenaran tidak bisa ia sembunyikan lebih lama lagi. Tapi ketika ia membuka mulut, yang keluar hanya bisikan lemah. Aku akan jelasin. Tapi belum sekarang. Sarmi menatapnya, kecewa namun tetap takut kehilangan. Kapan? Saat tubuh kamu udah nggak bisa dibilang manusia lagi. Pak Idi tidak mampu menjawab. Dan di luar rumah, laut terus bersuara, menunggu. Malam itu angin tidak bertiup, tetapi daun-daun kelapa di belakang rumah bergoyang seperti disentak sesuatu dari arah laut. Pak Idi duduk di tepi dipan, dada naik turun dari napas yang terasa semakin berat. Pada kulit dekat telinganya, sirip tipis yang beberapa hari terakhir hanya berupa garis lembut kini menonjol lebih jelas. Setiap denyut jantung membuatnya bergetar, seperti ada kehidupan lain yang tumbuh bersama darahnya. Pak Idi, kamu dengar itu? Suara Sarmi lirih, namun gemetar. Ia tidak perlu menjawab. Dari balik jendela, suara yang mereka berdua kenal sejak malam pertama kemunculannya kembali terdengar. Suara lembut, panjang, seolah berasal dari rongga laut yang dalam. Suara perempuan itu. Suara yang pernah membisikkan tawaran yang kini membelenggu tubuh Pak Idi seperti hukuman. Pak Idi menelan ludah yang terasa asin. Tenggorokannya seperti dilapisi lapisan lendir yang sulit hilang. Tidur saja, Sar, katanya singkat, tetapi suaranya pecah dan serak. Jangan bohong lagi, balas Sarmi. Kamu dengar dia, kan? Pak Idi mengatupkan rahang. Ia tahu tidak ada gunanya menyangkal. Suara itu kini semakin jelas, memanggil namanya dengan lembut, seperti tangan dingin yang menyentuh punggungnya. Pak Idi. Suara itu membuat jantungnya berhenti sekejap. Tubuhnya merespons panggilan itu seperti naluri baru yang tidak pernah ia pelajari. Dengkulnya lemas, tetapi keinginan menuju laut seperti lebih kuat daripada dirinya sendiri. Gelombang mendadak menghantam pantai lebih keras dari biasanya. Deru air terdengar sampai ke halaman, padahal jarak ke bibir pantai cukup jauh. Sarmi mendekat, memegang lengan Pak Idi ketika ia mulai bergerak tanpa sadar, berdiri perlahan seperti orang yang sedang tidur sambil berjalan. Pak Idi, jangan ke sana, jangan keluar malam ini, katanya dengan suara tercekat. Pak Idi memejamkan mata sejenak, mencoba menahan sensasi seperti benang halus yang menarik bagian dalam dadanya. Namun suara itu terus memanggil. Janji, Pak Idi, saat pasang, datanglah. Kata-kata itu menusuk kepalanya. Janji. Ia tahu betul janji apa yang dimaksud. Janji yang ia buat ketika menyerahkan rambut Sarmi sebagai mahar. Janji yang membuka jalan bagi hasil melimpah dan tubuh yang kini berubah pelan-pelan menjadi makhluk setengah laut. Aku cuma mau lihat air saja, ucap Pak Idi lirih. Kebohongan kecil, tetapi cukup untuk membuatnya melangkah jika Sarmi tidak menghalangi. Sarmi berdiri di depannya, menutup pintu dengan tubuhnya. Kamu pikir aku tidak tahu? Setiap kali laut naik, kamu seperti bukan dirimu sendiri. Pak Idi tidak bergerak, tetapi sirip tipis di telinganya bergetar. Ia merasakan pasang yang naik seperti sesuatu yang hidup di dalam tubuhnya, memanggilnya untuk kembali. Kamu mau pergi ke perempuan itu? Suara Sarmi pecah. Kata-kata itu menembus kebisuannya. Pak Idi akhirnya menatap istrinya, mata yang dulu merah karena lelah kini tampak lebih gelap, seolah ada kilau dingin di dalamnya. Aku tidak punya pilihan, tapi masih bisa melawan. Sarmi meraih tangannya. Apapun yang dia janjikan,
Apapun yang dia lakukan padamu, kamu masih suamiku. Pak Idi menggeleng pelan. Sar, kalau aku tidak datang, dia akan. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Karena pada detik itu, suara dari arah pantai berubah. Tidak lagi sekadar panggilan lembut. Kini menjadi seruan yang menggema, seolah air laut memecah dirinya sendiri untuk membentuk suara tersebut. Dari selapapan rumah, kilau air membiru terlihat, warna yang sama dengan kulit perempuan laut itu. Sarmi melangkah mundur, memegang dada. Ya Tuhan, dia sudah dekat. Pak Idi menunduk, tangan menutup telinga, tetapi sirip tipis itu justru membuat suara semakin jelas, bukan meredamnya. Seperti organ baru yang diciptakan khusus untuk mendengar panggilan perempuan itu. Aku harus pergi, bisik Pak Idi, suaranya putus asa. Tidak. Sarmi menahan lengan Pak Idi, tetapi ia merasakan kulit suaminya semakin licin, seolah tubuhnya mengeluarkan cairan asin tak terlihat. Pak Idi menepis tangan istrinya dengan kelembutan yang justru menusuk hati, sejenis perpisahan yang tidak diucapkan. Bau amis yang selama beberapa hari terakhir hanya samar kini memenuhi ruangan. Udara menjadi lembab dan dingin, seperti rongga gua yang tidak pernah tersentuh matahari. Pak Idi melangkah menuju pintu. Setiap langkah membuat dadanya semakin sakit, seolah penghalang terakhir dalam dirinya sedang retak. Ketika ia menggeser pintu, gelombang besar datang menghantam pantai dengan suara mengerikan, bergulung tinggi seperti hendak menelan daratan. Di balik buih ombak, sosok perempuan laut itu muncul perlahan. Tubuhnya hanya dari dada ke atas yang terlihat, biru dan berkilau, rambut panjang bergerak mengikuti aliran air yang seolah terbuat dari cahaya gelap. Matanya menatap langsung ke arah rumah Pak Idi. Ke arah dirinya. Waktunya, Pak Idi, bisik perempuan itu, suaranya masuk ke kepala tanpa melalui udara. Sarmi menutup mulutnya, air mata jatuh tanpa ia sadari. Kamu tidak bisa pergi padanya. Kamu milik keluarga ini. Pak Idi tidak menjawab. Nafasnya makin berat, sirip tipis di telinganya berkembang sedikit, seolah merespon suara tuannya. Ia menatap Sarmi lama, sangat lama, sebelum akhirnya membuka mulut. Aku akan kembali. Kalimat yang ia sendiri tidak percaya. Lalu ia mulai berjalan ke arah laut yang menuntut janjinya, pasang yang membawa sesuatu yang tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Pagi datang tanpa suara ayam. Angin dari laut membawa bau asin yang terlalu pekat, seperti ada benda raksasa yang membusuk di tengah gulungan air. Pak Idi duduk di tepi ranjang, memandangi betisnya yang terasa gatal sejak malam tadi. Kilau aneh memantul dari kulitnya ketika cahaya matahari pertama masuk melalui celah jendela. Ia mengangkat kaki. Jemarinya bergetar ketika menyentuh bagian yang terasa berbeda. Bukan kulit manusia. Sisik halus, berwarna perak kebiruan, tersusun rapi seperti ukiran halus di tubuh makhluk laut. Saat ia menekan permukaannya, sisik itu tidak lepas. Justru terasa menyatu, seolah telah tumbuh dari dalam dagingnya. Pak Idi memejamkan mata, menahan napas yang kini lebih dalam dan lebih lambat dari biasanya, seperti paru-parunya sedang menyesuaikan diri dengan sesuatu yang bukan udara. Apa yang sudah kau lakukan padaku? Gumamnya pada sosok yang ia tahu sedang menunggu di balik gelombang. Lalu terdengar langkah pelan. Pak Idi, kamu sudah bangun. Suara Sarmi terdengar hati-hati, seolah ia takut menemukan sesuatu yang lebih buruk dari mimpi buruk yang ia alami beberapa malam terakhir. Pak Idi cepat menurunkan celana sedikit untuk menutupi betisnya. Iya, jawabnya singkat. Aku cuma merasa lelah. Sarmi berdiri di dekat pintu, wajahnya pucat. Malam tadi ia melihat perempuan laut itu dengan mata terbuka, dan ketakutan itu belum benar-benar hilang. Kamu tidak tidur? Tanyanya. Ada suara dari laut, tapi aku sudah diamkan. Kebohongan itu muncul begitu saja. Ia tidak ingin Sarmi melihat betisnya. Tidak ingin melihat kepanikan yang pasti akan muncul.
Namun Sarmi memperhatikan gerak suaminya. Tangannya gemetar, wajahnya selalu tampak basah, seolah keringat asin tidak pernah berhenti keluar. Ia mendekat perlahan. "Pak Idi, kamu bilang ke laut tadi malam, kamu akan kembali." Pak Idi menelan ludah yang terasa sama asin dengan udara. "Aku harus jaga yang sudah kita punya." Sarmi menggeleng keras. "Itu bukan rezeki, itu kutukan." Ia menahan air mata. "Aku akan cari cara. Selama kamu masih di sini, aku bisa bantu." Pak Idi ingin percaya, tetapi denyut di betisnya, denyut dari sisik itu, mengatakan hal lain. Ada sesuatu yang tumbuh, memanggil, menyusun tubuhnya ulang dari dalam. Dengan cepat ia berdiri. "Aku keluar sebentar," katanya, mencoba terdengar biasa. Sarmi menyentuh lengannya. "Jangan dekat pantai." Pak Idi tidak menjawab. Ia menghindari tatapan istrinya dan berjalan keluar. Udara luar lebih dingin dibanding biasanya. Tidak ada satu nelayan pun yang tertawa pagi itu. Mereka berdiri berkelompok di dekat perahu, wajah-wajah murung, bisik-bisik yang merayap seperti kabut. Seorang nelayan menatap Pak Idi dari jauh, matanya dipenuhi kecurigaan. Orang itu pernah menjadi sahabatnya, tetapi sejak Pak Idi kembali dengan hasil yang tidak wajar, semuanya berubah. Mereka tidak mendekat, tidak menyapa. Pak Idi mencoba menyibukkan diri mengikat tali perahu, tetapi telinganya, yang kini memiliki sirip tipis, menyaring suara-suara samar dari arah laut. Suara itu memanggil dalam frekuensi rendah, nyaris seperti dengungan, tetapi cukup untuk membuat jantungnya berdebar dengan ritme yang bukan miliknya. "Pak Idi." Ia menoleh. Salah satu nelayan tua, yang biasanya paling banyak diam, berjalan mendekatinya dengan langkah berat. "Semalam ada yang hilang," katanya pelan. Pak Idi mengerutkan kening. "Siapa?" "Perahu kosong ditemukan, tapi orangnya tidak." Suara lelaki itu tegang. "Warga bilang mereka dengar suara malam tadi." "Suara perempuan. Kau dengar?" Pertanyaan itu menusuk jantung Pak Idi. Ia mencoba menahan ekspresi wajah. "Aku di rumah." Nelayan itu menatapnya lama, seolah ingin membaca kepala Pak Idi. Zaman dulu, sebelum kampung ini seramai sekarang, ada cerita tentang perempuan laut. Orang-orang dulu bilang, kalau dia sudah menandai seseorang, tidak ada yang selamat. Pak Idi menahan napas. Dan sebelum seseorang hilang, tubuhnya selalu berubah. Tatapan lelaki itu turun ke kaki Pak Idi. "Pak Idi, kalau kau dengar sesuatu, jangan dituruti." Pak Idi menggenggam tali perahu lebih erat. "Aku tak dengar apa-apa." Lelaki itu menghela napas panjang dan melangkah pergi, seolah pembicaraan barusan hanya membuatnya semakin takut. Pak Idi berdiri diam, tetapi panggilan dari laut semakin kuat. Bukan lagi bisikan atau nyanyian. Kini seperti perintah. "Pak Idi, waktunya." Telinga Pak Idi berdenyut. Sisik di betisnya terasa dingin. Tubuhnya memaksa bergerak setengah langkah ke depan sebelum ia berhasil menahan diri. "Apa ini?" bisiknya, memegang betis. Sisik itu sedikit melebar ketika tertekan, seperti kelopak tipis yang mengikuti arah sentuhan. Rasanya seakan hidup, menyatu, dan tumbuh bersamaan dengan detak nadinya. Ia buru-buru pulang. Sarmi sedang menunggu di depan rumah, wajahnya tegang. Tangannya membawa kain basah, seperti baru saja membersihkan sesuatu. Ketika Pak Idi mendekat, ia menatap kaki suaminya tanpa berkedip. "Apa itu di betismu?" Suaranya hampir tidak terdengar, tetapi tajam. Pak Idi berhenti. Ia bisa berbohong, bisa menutupi. Tetapi Sarmi bukan orang luar, bukan nelayan yang mudah diabaikan. Ia istrinya. Satu-satunya yang masih percaya ia bisa kembali menjadi manusia. Pak Idi hanya menjawab pelan, "Sisik." Sarmi menutup mulut, menahan suara tangis. "Kita harus hentikan ini. Harus." Panggilan dari laut semakin jelas,
seperti detakan besar di bawah pasir. Bukan suara yang bisa diabaikan. Bukan suara yang bisa dilawan dengan kata-kata. Pak Idi merasakan dirinya ditarik dari dalam. Napasnya semakin panjang, semakin lambat, seperti tubuhnya mulai mempersiapkan diri untuk hidup di lingkungan lain. Ia menatap laut jauh di belakang rumah. Ombak naik sedikit, seakan mengangguk, menuntut. "Sar?" Suara Pak Idi gemetar, bukan karena takut, tetapi karena setengah dari dirinya sudah tidak lagi milik daratan. "Aku tidak tahu, apakah aku masih bisa melawan?" Sarmi memeluk Pak Idi dari belakang, memaksa tubuh suaminya tetap menghadap rumah, bukan laut. "Tetaplah di sini," bisiknya. "Tetaplah jadi manusia." Namun dari kejauhan, suara perempuan itu terus memanggil. Semakin jelas, semakin dalam, membuat sisik di kaki Pak Idi bergetar seperti ingin melepaskan diri menuju asalnya. Dan Pak Idi tahu, waktunya hampir habis. Hari itu berlangsung seperti kabut tebal yang menolak bergerak. Waktu terasa melar, menekan setiap detik dengan ketegangan yang tidak kasat mata. Pak Idi duduk di sudut rumah, punggungnya menempel pada dinding kayu yang semakin dingin. Setiap kali ia bernapas, dadanya naik turun secara pelan dan panjang, terlalu panjang untuk nafas manusia. Sarmi memperhatikan dari meja, kedua tangannya saling menggenggam hingga buku jarinya memutih. "Pak Idi, kamu dengar lagi?" tanyanya lirih. Pak Idi menggeleng, tetapi ekspresinya tidak bisa berbohong. Suara itu sudah mulai datang sejak matahari turun, lembut. Seolah seseorang membelai permukaan laut dengan ujung jari dan setiap sentuhannya berubah menjadi panggilan yang langsung menembus tulang. "Pak Idi." Nada suara itu terdengar seperti nyanyian yang dilapisi bisikan. Bukan mengancam, namun memaksa. Tidak keras, tetapi mustahil untuk diabaikan. Pak Idi menutup telinganya, tetapi sirip tipis di kedua sisi kepalanya justru membuat suara itu semakin jelas. Seakan ia mendengarnya dari dalam darahnya sendiri. Aku tidak mau ke sana," katanya pada dirinya, bukan pada Sarmi. Namun lututnya mulai bergerak tanpa perintah. Gerakan kecil, nyaris tak terlihat, tetapi Sarmi langsung menyadarinya. "Jangan bangun," ucapnya cepat. Pak Idi menghentikan gerakan itu dengan paksa. Tangannya mencengkeram lantai. Kuku-kukunya menekan kayu hingga terdengar bunyi seret kecil. "Aku berusaha," katanya, napasnya bergetar. Tapi suara itu, seperti menarik aku dari dalam. Sarmi mendekat, mengusap bahu Pak Idi yang kini selalu basah. "Aku akan jaga kamu. Kita lewati malam ini bersama." Namun saat malam merayap masuk, panggilan itu berubah. Tidak lagi samar. Tidak lagi lembut. Kali ini terdengar seperti seseorang yang berdiri tepat di belakang pintu. "Pak Idi, waktunya." Pak Idi bangkit. Ia tidak sadar. Genangan air menetes dari ujung rambutnya ke lantai, walau ia tidak menyentuh air sejak pagi. Langkah pertamanya terhuyung, seolah tubuhnya sendiri tidak yakin harus mengikuti siapa, akal sehat atau suara yang menghuni gelombang. Sarmi berdiri menghadang. "Tidak," katanya tegas. "Kamu tidak ke laut." Pak Idi berhenti, memejamkan mata. "Sar, aku tidak bisa. Aku kehilangan kendali kalau suara itu terus bicara." Dan suara itu bicara lagi, lebih lembut, lebih menuntut. "Suamiku." Pak Idi merintih dan menunduk. Telinganya bergerak kecil, sirip di sisi kepala berkibar tipis seperti menangkap frekuensi yang tidak terdengar oleh manusia. "Jangan panggil aku begitu," katanya dengan suara yang nyaris putus. Sarmi tidak punya pilihan lain. Ia mengambil tali yang sejak sore ia siapkan. Tangannya gemetar, tetapi ia tidak mundur. "Aku harus buat kamu tetap di sini." Pak Idi tidak bereaksi ketika Sarmi mendekatinya. Tatapannya kosong. Seolah ia sedang melihat sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang sudah separuh tenggelam dalam janji terlarang. Sarmi mengikat pergelangan tangan Pak Idi ke tiang besar di ruang tengah. "Maafkan aku,"
katanya sambil menarik simpul. Aku tidak mau kehilangan kamu. Ia tidak menangis, tetapi suara napasnya pecah berkali-kali. Pak Idi melihat tali di lengannya, kemudian menatap istrinya dalam-dalam. Kamu pikir ini bisa tahan aku kalau dia sudah memanggil? Tanyanya pelan. Itu hanya untuk membuatmu sadar. Sarmi berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Selama kamu tidak bergerak menuju pintu, kamu bisa melawan. Namun panggilan itu kembali, lebih halus, lebih dekat. Pak Idi. Tiba-tiba, tubuh Pak Idi menegang. Ototnya berkedut keras, seperti sesuatu menariknya dengan tali tak terlihat dari arah laut. Ia menunduk, wajahnya berubah pucat. Sar, lepaskan aku sakit. Aku tidak bisa, jawab Sarmi. Kalau aku lepas, kamu akan berjalan ke laut. Aku juga tidak bisa bertahan. Pak Idi menggigit bibirnya. Lendir bening mengalir tipis dari kulitnya, menetes ke lantai. Dia tahu aku menolak, dia marah. Seakan mengonfirmasi kata-katanya, suara ombak dari luar berubah keras. Bukan suara ombak biasa. Ini seperti serangan sesuatu besar yang menghantam dinding laut, membuat gelas-gelas di dapur bergetar. Sarmi menatap ke pintu. Lautnya berubah. Pak Idi merasakan tekanan di dadanya, seperti paru-parunya diperas. Sar, dia datang. Nada suaranya bukan ancaman, tetapi kepanikan murni. Lalu jendela bergetar. Udara dingin menyeruak masuk, membawa aroma laut yang lebih busuk dari sebelumnya. Angin menerpa lampu gantung hingga cahaya bergoyang liar, menorehkan bayangan bergerigi di dinding. Panggilan itu tak lagi berbentuk suara. Kini terasa seperti tarikan lembut pada jantung Pak Idi. Ia merunduk, tubuhnya berusaha maju meski tali menahan. Sarmi menahan pundaknya. Pak Idi, lihat aku. Jangan dengarkan dia. Aku tidak bisa, dia di luar. Pak Idi mendongak dengan wajah ketakutan yang belum pernah Sarmi lihat sebelumnya. Dia benar-benar sudah datang. Di luar, laut mengaum. Gelombang menghantam batu karang dengan tenaga yang mendesis. Arah angin berubah tiba-tiba, membuat pintu bergetar, seolah sesuatu di luar sedang mencoba mencari celah untuk masuk. Pak Idi meronta. Tidak keras, justru perlahan, dan itu lebih mengerikan. Seakan tubuhnya sedang menyesuaikan diri dengan cara bergerak yang baru. Kulitku, panas, desisnya. Sarmi menguatkan genggaman, meski tangannya bergetar hebat. Tetap di sini. Tetap bersama aku. Lalu terdengar lagi panggilan itu. Namun kali ini, sangat dekat, sangat jelas. Seolah seseorang berdiri tepat di tepi rumah. Pak Idi, malam ini kau kembali. Pak Idi memejamkan mata, menahan jeritan yang tidak keluar. Tubuhnya melengkung ke depan, menarik tali hingga simpulnya berdecit. Ia merasakan sisik di betisnya bergerak, mengembang, lalu memantulkan kilau gelap dari cahaya lampu. Dia sudah membuka jalan buatku, Pak Idi berbisik dalam ketakutan. Sar, aku takut. Sarmi memeluk tubuh Pak Idi yang terikat, seolah pelukan itu bisa menahan seluruh gelombang laut. Kamu tidak kemana-mana, katanya, meski ia tahu laut tidak pernah kalah ketika sudah memanggil. Dan di luar sana, air mulai naik ke halaman, merayap perlahan, seperti tangan raksasa yang berusaha meraih kembali seseorang yang pernah membuat janji di bawah gelombang. Pak Idi menatap pintu. Suara itu memanggil lagi, dan malam ketiga pun benar-benar dimulai. Angin garam malam itu membawa bau anyir yang terlalu kuat untuk ukuran pantai yang sedang surut. Sarmi berdiri di ambang pintu gubuk kayu, memandangi Pak Idi yang duduk memeluk kakinya sendiri. Lelaki itu menggigil tanpa henti, wajahnya pucat seperti disedot cahaya. Sejak gelombang aneh beberapa hari lalu, tubuhnya selalu berubah dengan cara yang tidak masuk akal, dan malam ini perubahan itu mencapai puncaknya. Sarmi melangkah hati-hati, mencoba meyakinkan dirinya bahwa yang dilihatnya hanyalah kelelahan. Tetapi begitu ia mendekat, kulit kaki Pak Idi tampak berbeda.
Cahaya lampu minyak memantul aneh, seperti memantul di permukaan sisik basah. "Pak Idi, kaki kamu kenapa?" bisiknya, napas tercekat. Pak Idi menggeretakkan gigi. Aku nggak tahu." Rasanya dari dalam, seperti ada yang menekan keluar. Sarmi meraih pergelangan kaki suaminya. Baru ia sentuh, seluruh otot di bawah kulit itu berkedut keras. Kulitnya membengkak lalu meruncing, seolah sesuatu dari dunia lain sedang memaksa keluar dari daging manusia. Sarmi terlonjak mundur. "Aku bilang jangan sentuh." Pak Idi berteriak, bukan marah, melainkan panik. Tubuhnya merunduk dan kedua tangannya mencengkeram tungkainya sendiri. Dia memanggil, katanya waktunya tiba. Ucapan itu membuat bulu kuduk Sarmi meremang. Dia tidak perlu dijelaskan siapa. Semenjak malam Pak Idi mendengar suara dari dasar laut, suara perempuan yang memohon, merintih, lalu menuntut. Sarmi tahu hidup mereka tak lagi berada di jalur manusia biasa. Pak Idi mengangkat wajah. Air mata mengalir, bercampur air asin yang entah dari mana. "Sarmi, tolong. Kalau aku berubah, jangan biarin aku pergi ke laut." Sarmi mengangguk, meski hatinya tahu permintaan itu hampir mustahil. Panggilan itu tidak terdengar oleh telinga manusia, tetapi ia merasakannya melalui perubahan air, angin, bahkan denyut tanah basah. Laut seperti sedang mengambil kembali sesuatu yang pernah diberi, atau diambil secara paksa. Lalu suara kulit yang sobek memecah malam. Pak Idi meraung. Sarmi benar-benar melihat kulit di sepanjang betisnya robek memanjang, membuka seperti kain tipis yang digunting dari dalam. Daging di bawahnya membelah dan merapat membentuk satu struktur yang memanjang. Tulang-tulang kecil bergeser, bergemeretak seperti ranting patah. Sekarang kedua kakinya tidak lagi berbentuk kaki. Mereka menyatu, memanjang, lalu melengkung seperti tulang rawan yang licin. Dari pinggirnya tumbuh sirip tipis berwarna abu hijau, bergetar seperti sayap basah. Sarmi gemetar. "Pak Idi, itu bukan manusia lagi." "Aku tahu." Pak Idi memejamkan mata, napas tersengal. Dia bilang waktunya. Dia mau aku kembali. "Tidak." Sarmi menahan bahu suaminya. "Kamu tetap manusia. Kamu bukan milik laut." Pak Idi menatapnya lama, tatapan seseorang yang ingin percaya, tetapi tahu dirinya sudah terlalu jauh. "Sarmi, aku udah denger dia sejak kecil. Suara itu. Aku kira cuma mimpi. Tapi sekarang, dia datang untuk menjemput." Sebelum Sarmi bisa membalas, bumi bergetar pelan. Bukan gempa. Suara dus, dus, datang dari lautan seperti sesuatu besar sedang mendekat secara ritmis. Ombak yang tadi tenang tiba-tiba naik, menyapu pasir sampai mendekati tangga gubuk. Gelombang pasang besar mulai terbentuk. Air hitam menggulung, semakin tinggi, seolah sengaja memeluk garis pantai. Sarmi memaksa Pak Idi bertumpu pada bahunya, menyeretnya menjauh dari pintu. Namun ekor baru yang menggantikan kakinya membuat gerakan Pak Idi tak stabil. Lelaki itu jatuh, tubuhnya tergelincir seperti makhluk laut yang belum terbiasa di daratan. "Sarmi, jangan dekat-dekat ke air," pekik Pak Idi sambil berusaha menyeret dirinya ke dalam rumah. Tapi suara lain menjawabnya. Suara nyanyian. Tidak keras, tetapi jelas, mengalun dari balik ombak. Suara perempuan yang tidak seharusnya berada di dunia manusia. Nada itu mendesak masuk ke dada, membuat udara terasa tebal. Sarmi mematung. Suara itu merayap, memanggil dengan cara yang membuat tulang belakang berdenyut. Gelombang besar naik lagi, lalu pecah. Dari buih gelap, figur perempuan muncul perlahan. Rambutnya panjang, basah, menempel di tubuh pucatnya. Mata hitamnya memantulkan cahaya bulan dengan cara yang membuat Sarmi ingin lari, tetapi tubuhnya membeku. Perempuan laut itu tidak berjalan. Ia meluncur di permukaan air, seperti ditarik kekuatan yang tak terlihat. Tangannya terulur ke arah mereka. "Pak Idi?"
Suaranya menggema seperti berasal dari dalam perut laut. Janji yang kau buat sebelum kau lahir, kini harus kau bayar. Pak Idi memukul lantai, berusaha menjauhkan diri dari suara itu. Aku tidak pernah janji. Aku tidak pernah. Tapi darahmu pernah, jawab perempuan laut itu tenang. Dan darah selalu kembali ke asal. Gelombang ketiga menghantam, lebih besar, lebih ganas. Air masuk sampai ke ambang pintu, seolah sengaja membuka jalan. Perempuan laut itu melangkah ke daratan, tanpa meninggalkan bekas. Setiap langkahnya membuat udara lebih dingin. Sarmi berdiri di depan Pak Idi, menghalangi. Jangan ambil dia. Perempuan itu menatap Sarmi, dan untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah sedikit. Bukan marah, melainkan iba. Manusia tidak bisa menahan yang bukan miliknya. Pak Idi meraih tangan Sarmi. Aku gak kuat lagi. Dia narik dari dalam, Sarmi. Seperti jantungku diikat. Ekor Pak Idi bergetar hebat, sisiknya memantulkan cahaya bulan seperti bilah-bilah logam. Dari kulit perutnya muncul guratan baru, semakin menyerupai makhluk yang hidup di bawah laut. Gelombang keempat datang bersama ledakan suara nyanyian yang lebih keras. Perempuan laut itu berada hanya beberapa langkah dari mereka. Sarmi, Pak Idi menggigil. Kalau aku harus pergi, jangan ikut. Kamu harus hidup. Air naik lagi. Perempuan itu mengulurkan tangannya ke arah Pak Idi. Dan panggilan dari laut tak lagi bisa ditolak. Air menyapu ambang pintu dengan kekuatan yang membuat gubuk berderak. Sarmi berusaha menahan tubuh Pak Idi dengan sekuat tenaga, namun ekor bersisik yang kini menggantikan kaki suaminya membuatnya sulit dikendalikan. Permukaan lantai licin oleh air asin dan darah yang merembes dari bagian tubuh Pak Idi yang belum sepenuhnya berubah. Gelombang berikutnya menghantam, kali ini lebih brutal. Tubuh Pak Idi terangkat sedikit, terseret mundur. Sarmi berteriak, memeluk bahu suaminya, tetapi gaya tarik dari laut jauh lebih kuat. Nyanyian perempuan laut itu semakin dekat, merayap ke dalam tulang-tulang Sarmi seperti getaran yang ingin merobeknya dari dalam. Ketika gelombang besar datang, air itu tidak lagi seperti gelombang biasa. Ada kekuatan terarah, seperti tangan raksasa yang menarik. Dan dalam satu gerakan tajam, Pak Idi tersentak lepas dari pelukan Sarmi. Pak Idi. Sarmi meraih udara kosong. Pak Idi terhempas keluar rumah, berguling di pasir basah, lalu terseret mundur oleh arus yang tidak mengikuti hukum alam. Ekor barunya bergerak seakan hidup sendiri, berkedut seperti sedang menyambut sumber panggilan. Perempuan laut itu sudah menunggu di tepi air. Begitu tubuh Pak Idi mencapai garis ombak, dia menunduk, meraih lelaki itu dengan gerakan lembut namun tak bisa ditolak. Seolah dua pecahan yang akhirnya kembali menyatu. Ia memeluk Pak Idi dari belakang, kedua lengannya mengitari dada suaminya. Sarmi melihat punggung Pak Idi melengkung, bukan karena kesakitan, tetapi seperti tubuhnya menerima sentuhan itu sebagai perintah yang sudah lama ditahan. Dia milikku, bisik perempuan itu, meski bibirnya tidak benar-benar bergerak. Suaranya seperti gema air yang berbicara langsung ke telinga batin. Gelombang berikutnya menutup tubuh Pak Idi sepenuhnya. Perempuan laut itu menariknya ke dalam air, dan dalam sekejap keduanya tenggelam ke kegelapan. Pak Idi merasakan tubuhnya jatuh, tetapi bukan jatuh seperti ke dalam air biasa. Sensasi itu seperti terseret melalui lapisan-lapisan dunia yang berbeda, masing-masing lapisan semakin dingin, semakin berat, semakin asing. Ekor barunya berkibar tanpa ia perintahkan, seolah organ itu memiliki naluri sendiri yang tahu jalan pulang. Cahaya bulan menghilang. Hanya ada kegelapan biru pekat, lalu hitam total. Pak Idi tidak bisa menentukan arah, tidak tahu di mana permukaan, di mana dasar. Namun tubuhnya terus meluncur turun, dipandu oleh pelukan perempuan laut yang memegangnya erat. Di sekitar mereka, air berubah semakin padat, seperti kabut yang menekan dari segala sisi. Pak Idi mencoba meronta, tetapi tekanan luar biasa membuat tulangnya bergetar.
Perjalanan turun seolah tidak berakhir. Seakan laut memiliki kedalaman yang tidak diakui peta manapun. Lalu sesuatu muncul di kejauhan. Cahaya redup, bergerak perlahan, bukan cahaya dari benda mati, melainkan dari tubuh makhluk hidup. Bayangan manusia melayang, rambutnya terulur seperti serpihan kain di air. Tubuh itu mengambang tidak jauh, menatap Pak Idi dengan mata kosong. Pak Idi menahan napas, atau mencoba. Tubuh barunya tidak lagi bekerja seperti manusia. Ia tidak menelan air, tetapi air itu masuk dengan sendirinya, mengalir melewati insang tipis yang baru tumbuh di lehernya. Ketika cahaya itu mendekat, Pak Idi mengenal wajah itu. Salah satu nelayan dari kampung sebelah, lelaki yang hilang 3 tahun lalu saat badai besar. Kulitnya pucat kehijauan, matanya tidak berkedip, gerakannya lamban seperti boneka yang terbebas dari gravitasi. Lelaki itu mendekat, lalu berhenti tepat di samping Pak Idi. Diam, menunggu perintah seperti penjaga pintu. Pak Idi ingin berteriak, tetapi suara manusia tak mungkin keluar di tempat ini. Yang muncul hanya gelembung hitam kecil yang langsung pecah. Dia pelayan, suara perempuan laut bergema di dalam pikirannya. Yang hilang tidak pernah tenggelam sia-sia. Mereka melayani raja di dasar. Raja. Kata itu terdengar seperti tekanan di belakang tengkoraknya. Pak Idi menatap lebih dalam ke kegelapan. Ada sesuatu yang berdenyut di sana, massa hitam besar yang seperti bernapas perlahan. Semakin dekat ia dibawa, semakin jelas bentuknya. Bukan tubuh manusia. Bukan pula ikan. Sosok itu lebih seperti bayangan purba, sesuatu yang hidup jauh sebelum manusia mengenal pantai. Tubuh raksasa itu memijarkan cahaya redup, seperti mata kunang-kunang tertancap di kulit. Di sekelilingnya, puluhan, atau ratusan, makhluk seperti nelayan yang hilang melayang melingkari sosok besar itu, menjadi semacam kawanan pelayan bisu. Sarmi pasti sedang berteriak di atas sana, pikir Pak Idi. Tetapi suaranya sudah tidak mencapai dirinya lagi. Dunia bawah laut ini seperti dunia lain yang memutus semua hubungan dengan daratan. Perempuan laut menarik Pak Idi lebih dekat lagi. Tubuh Pak Idi bergetar ketika makhluk raksasa itu mulai membuka sesuatu di bagian depan tubuhnya, seperti mulut, atau jendela, atau mata. Bentuk itu tidak bisa dikategorikan. Yang jelas, Pak Idi merasakan seolah seluruh dirinya dipindai, diukur, dan dikenali. Kau keturunannya, bisik perempuan laut. Darahmu membawa janji. Dan janji itu harus dikembalikan. Pak Idi merasakan dorongan kuat di dalam hatinya, seperti ada tali tak terlihat yang tertambat di dada dan ditarik menuju makhluk raksasa itu. Pelayan-pelayan yang mengambang di sekitar mulai bergerak, mengitari Pak Idi seperti arus yang dikendalikan. Mata mereka kosong, tetapi tubuh mereka menunduk perlahan, seolah memberi hormat. Dunia bawah laut itu gelap dan menekan. Tekanannya bukan hanya dari air, tetapi dari kehadiran sosok besar yang mengisi seluruh ruang. Pak Idi merasa dirinya bukan lagi manusia, bukan lagi individu, melainkan bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih tua. Lihatlah rajamu, kata perempuan laut itu lembut. Pak Idi menatap ke dalam kegelapan yang berdenyut itu, dan untuk pertama kalinya ia mengerti bahwa perubahan tubuhnya bukan sekadar kutukan, melainkan panggilan pulang. Dan di dasar laut yang gelap itu, tidak ada cara untuk menolak. Fajar pertama setelah Pak Idi diseret ke dalam gelap laut berjalan dengan sunyi yang aneh. Sarmi duduk di tepi pintu, kain selimut masih menempel di bahunya. Sejak malam itu, ia tidak memejamkan mata meski hanya beberapa detik. Setiap detak jantung seperti pukulan palu yang memukul rongga dadanya. Rumah yang baru direnovasi dari hasil tangkapan Pak Idi kini basah, lembab, dan dingin. Kayu-kayu yang dahulu mengilap oleh cat baru mulai ditumbuhi bercak asin, seolah laut ingin mengambil kembali apa yang dulu diberikan secara paksa. Bau amis menggantung di udara, bau yang sama dari tubuh Pak Idi sebelum ia memudar dari sisi manusia. Sarmi menatap jalur pasir di depan rumahnya. Jejak ekor itu masih terlihat samar,
seperti bekas torehan yang ditinggalkan oleh sesuatu yang bukan manusia. Setiap kali angin lewat, pasir itu bergeser sedikit, menghapus bagian-bagian tertentu, tetapi tidak pernah menghilangkan semuanya. Seolah alam sendiri enggan menutup bukti malam itu. Fajar merayap perlahan. Warna oranye keabu-abuan menyentuh garis horizon. Dan di saat cahaya pertama muncul, permukaan laut bergeming. Hening, seolah menahan napas. Lalu Sarmi melihatnya. Sirip hitam itu muncul samar. Pertama hanya seperti bayangan kecil, kemudian tumbuh sedikit lebih besar, bergerak melingkari daerah dangkal. Gerakan itu lambat, seperti makhluk yang tengah mengamati daratan. Sirip itu tidak menyerupai sirip ikan manapun yang pernah dilihat Sarmi. Bentuknya memanjang dengan ujung sedikit robek, seperti pernah terbelah oleh sesuatu yang kasar. Namun gerakannya anggun, nyaris manusiawi. Sarmi berdiri, tubuhnya gemetar. "Pak Idi," bisiknya nyaris tak terdengar. Namun sirip itu tidak mendekat. Ia hanya mengitari tempat yang sama, bolak-balik, seakan memastikan bahwa garis pantai masih ada, bahwa manusia tertentu masih menunggu. Ketika matahari sepenuhnya muncul, sirip itu lenyap, tenggelam perlahan tanpa riak berlebihan. Seolah makhluk itu hanyut kembali ke dunia yang tidak berhak direnangi manusia. Siang hari membawa bisik-bisik. Para nelayan yang pulang membaca gelombang dengan wajah ragu. Seorang di antara mereka memandang ke arah rumah Sarmi, namun segera menunduk saat melihat perempuan itu berdiri sendirian di depan pintu. "Semalam aku melihat air naik sampai ke lutut," kata salah satu dari mereka pada rekannya. "Tapi tidak ada badai. Aku dengar dia memanggil nama suaminya sampai subuh," sahut yang lain. "Tapi siapa yang akan kembali dari laut itu?" Sarmi mendengar sebagian bisikan itu, namun ia tidak peduli. Kata-kata manusia sekarang tidak lagi memiliki bobot apapun dibandingkan ingatan terakhir tentang Pak Idi. Wajahnya yang terseret arus, ekor yang menggeliat tanpa kendali, dan perempuan laut yang memeluknya seperti menjemput barang berharga yang lama hilang. Malam berikutnya, Sarmi duduk di pasir. Ombak bergulung perlahan, tenang, seperti buai duka yang menyiksa. Pagi datang. Sirip hitam itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Gerakannya tidak buru-buru, tidak agresif. Justru terasa seperti panggilan lembut, atau peringatan. Sarmi bisa merasakan seolah ada sesuatu di dalam air yang menatapnya. Bukan sekadar makhluk laut. Sesuatu yang mengenalnya, mengingat janji yang pernah dibuat Pak Idi, dan kini menjaga batas antara dua dunia. "Kalau itu kau, kembalilah," bisik Sarmi. Suaranya pecah. Namun laut tidak pernah mengembalikan apapun tanpa menagih harga lebih mahal. Sirip itu diam. Lalu bergerak perlahan, satu putaran, lalu tenggelam tanpa suara. Sama seperti hari sebelumnya. Hari-hari berikutnya menjadi siklus yang kejam. Fajar datang. Sirip hitam muncul. Sirip itu membentuk lingkaran yang sama, seperti ritual yang harus dipenuhi. Begitu matahari naik, makhluk itu lenyap. Desa mulai gusar. Ada yang berbisik bahwa Sarmi telah memanggil sesuatu dari laut. Ada pula yang percaya Pak Idi tidak hilang, melainkan berubah menjadi sesuatu yang tidak pantas disebut manusia. Namun tidak satu pun yang berani mendekati pantai saat fajar. Rumah Sarmi perlahan berubah. Bau amis makin pekat. Lantai retak, membentuk pola seperti sisik yang tumbuh dari tanah. Angin yang masuk dari jendela membawa suara samar, seperti suara seseorang yang memanggil dari balik air. Sarmi mulai kehilangan selera makan. Tidurnya hanya sebentar-sebentar. Setiap malam ia bermimpi melihat Pak Idi berdiri di depan rumah, kulitnya pucat, sisik di wajahnya berkilau oleh cahaya bulan, dan sirip besar membelah punggungnya. Dalam mimpi itu Pak Idi tidak bicara. Ia hanya mengangkat tangan, seolah mengajak. Dan setiap kali terbangun, Sarmi mendengar suara ombak yang terasa lebih dekat daripada sebelumnya. Suatu fajar terakhir, sirip hitam itu muncul lebih besar, lebih gelap, lebih perlahan. Tidak hanya itu,
Gelombang di sekelilingnya berubah warna, dari biru tua menjadi abu kehijauan, seperti air yang membawa sesuatu dari kedalaman terdalam. Suasana fajar yang biasanya dingin kini terasa pengap, seakan dunia menahan napas. Sarmi berdiri. Tanpa sadar langkahnya maju, menuruni pasir. Air menyentuh ujung kakinya. Suhu air itu bukan suhu laut biasa, lebih hangat, lebih hidup. Sirip itu berhenti. Diam. Menghadap ke arahnya. Lalu sesuatu muncul di bawah permukaan, bukan tubuh utuh, hanya siluet samar dari wajah manusia yang telah berubah. Mata Paidi menatapnya dari balik air, mata yang tidak lagi sepenuhnya milik manusia. Dan Sarmi mengerti, ia tidak dipanggil untuk diselamatkan. Tidak pula untuk bersatu kembali. Ia dipanggil untuk menjadi saksi. Saksi bahwa laut tidak pernah memberi tanpa mengambil lebih banyak. Gelombang naik perlahan, membasahi betisnya, lalu lututnya. Sarmi mundur selangkah, lalu berhenti. Ada garis tak terlihat yang memisahkan hidup dan nasib lain di bawah sana. Garis itu kini tinggal sejengkal. Mata Paidi berkedip sekali, gerakan lambat seperti makhluk yang hidup tanpa udara. Setelah itu, sirip hitam berputar perlahan dan menghilang, tenggelam ke dalam kedalaman yang tak berujung. Fajar itu menjadi penanda bahwa Paidi tidak lagi menjadi milik dunia manusia. Dan selama sisa hidup Sarmi, setiap fajar membawa bayangan kelam tentang pengkhianatan. Bahwa cinta yang ia pertahankan ternyata kalah oleh hasrat suami yang ingin mengalahkan laut. Sirip hitam itu tetap akan muncul. Setiap hari. Menuntut ingatan. Menuntut rasa bersalah, menuntut jiwa keluarga yang mengingkari dirinya sendiri. Subscribe untuk cerita horor lainnya.